Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1911. Mendaki gunung. Tanpa mencapai puncak, mereka bahkan tidak berhak tahu. Ling Han juga tertarik. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yan Xianlu ini? Untuk menginjakan kaki di tempat di mana Raja Surgawi Kemakmuran Abadi telah mencapai Dao adalah kesempatan sekali dalam satu zaman. Namun dia mengeluarkannya untuk dibagikan kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Seberapa murah hati dia? Selanjutnya, bahkan hak untuk berpartisipasi hanya dapat diperoleh setelah mereka mencapai puncak. Peristiwa besar apa itu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan badai kegelapan? Ling Han tanpa ekspresi, namun berkata kepada Heavenly Phoenix Divine Maiden, "Fenger, kamu pergi ke Spatial Gatul terlebih dahulu." The Heavenly Phoenix Divine Maiden mengangguk dengan lembut. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia bukan tingkat raja, dia bahkan belum maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, jadi dia secara alami tidak memiliki hak untuk mendaki gunung. Dia bahkan tidak punya hak untuk mencoba. Ling Han menarik Heavenly Phoenix Divine Maiden ke Menara Hitam. Adapun Bewitching Maiden Row, dia secara alami tidak bisa diganggu untuk peduli. Beberapa orang, sungguh. Sihir Maiden Row menghela nafas dengan sengaja. Ling Han hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengar. Tidak apa-apa selama dia mengabaikan wanita yang menyihir ini. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi semakin terguncang. Waktu untuk 3 bintang untuk menyelaraskan ada di sini. Yan Xianlu tiba-tiba menyatakan, mengarahkan jari ke langit. 3 bintang terang muncul, dan mengorbit pada jalur tertentu. Kita sekarang bisa mendaki gunung. Dao surga dan bumi sudah disalurkan. Siapapun yang dapat mencapai puncak lebih dulu, dan duduk di atas batu besar yang pernah diduduki tuanku untuk memahami Dao di masa lalu akan dapat memperoleh kekayaan terbesar. Karena itu, semuanya, mulailah bergerak. Aura yang tidak dapat disebutkan namanya keluar, dan beberapa perubahan misterius tampaknya telah terjadi di puncak gunung, namun orang tidak dapat mengatakan apa perubahan ini. Yan Xianlu adalah orang pertama yang berangkat. Dia mengambil langkah, sudah mulai mendaki gunung. Lao Song dan San Jitong juga bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka hanya selangkah di belakang. Mereka bertiga maju bersama, menuju puncak. 3 pengikut Yan Xianlu, sementara itu, tetap di tempat mereka berdiri, dan tidak mengikuti. Mereka melihat ke arah Ling Han, semua menunjukkan ekspresi dingin. Zhao Qingfeng telah dibunuh oleh Ling Han. Mereka secara alami melihat Ling Han sebagai musuh. Jika bukan karena fakta bahwa Yan Xianlu melarang mereka, mereka pasti sudah bergerak sekarang. Ling Han secara alami tidak akan membawa mereka ke hati. Kekuatan mereka hanya setara dengan Zhao Qingfeng. Bahkan jika dia menginjak mereka, dia tidak akan merasakan apa-apa. Jika mereka menantang, dia hanya perlu menginjak mereka. Ling Han meraih tangan permaisuri. Yang terakhir gelisah. Tidak peduli apa, dia ingin mencari tahu seberapa lebar kesenjangan antara dirinya dan keajaiban kelas atas. Tidak takut, yang lain juga menunjukkan semangat juang. Siapa yang tidak ingin menjadi raja tingkat tertinggi, dan memandang rendah seluruh dunia, ini adalah kesempatan yang bagus, tempat di mana Raja Surgawi mencapai Dao, siklus seluruh zaman, keberuntungan semacam ini akan sangat luar biasa. Ling Han memandang permaisuri, dan berkata, mungkin ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencapai pesangon kelima. Permaisuri mengangguk. Sebelumnya, meskipun mereka tidak bertukar pukulan dengan elit pesangon kelima, mereka telah merasakan aura level ini. Mereka bisa mengklaim telah memperoleh pemahaman yang kuat. Jika mereka memperoleh kekayaan besar, dan memurnikan Heavenly Dao Jade, maka mungkin mereka akan dapat maju ke pesangon kelima hari ini, ketika 3 bintang sejajar. Seperti yang diharapkan, aura aneh di puncak gunung ini menyebar jauh.
tidak lagi sulit hanya untuk menginjakan kaki di gunung. Namun, ini masih sangat sulit. Meskipun Yan Xianlu dan kelompoknya terlihat sangat riang, itu karena mereka adalah elit pesangon kelima. Sementara mereka berada di tingkat duniawi yang memutuskan, kekuatan mereka sepenuhnya berada pada tingkat-tingkat jiwa yang membagi. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang lain, hanya ketika Ling Han melangkah maju, dia bisa merasakan tekanan yang menakutkan menyerangnya, membuatnya seolah-olah tulang punggungnya akan menekuk. Permaisuri masih baik-baik saja, hanya menunjukkan ekspresi sedikit tegang, tetapi Bewicing Maiden Rou berseru kaget, dan hampir pingsan di tanah. Kecantikan, biarkan aku membantumu berdiri. Dua tangan besar terulur. Pria itu berkata dia akan membantunya berdiri, tetapi dilihat dari sudut di mana dia mengulurkan tangannya, dia jelas berencana untuk lewat tepat di bawah lengan Bewicing Maiden Rou, dan langsung meraihnya, yang sangat mesum. Dan kebetulan bahwa Bewicing Maiden Rou telah pingsan karena merasakan aura ini, dan tidak punya cara untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menunjukkan ekspresi penghinaan dan kemarahan. Pria itu adalah seorang pemuda tinggi kurus berbaju ungu. Sepotong seringai jahat melengkung di sudut bibirnya. Dia secara alami melakukannya dengan sengaja, dan motifnya adalah untuk mengambil keuntungan darinya. Tentu saja, dia juga memiliki keyakinan mutlak. Dengan identitas, kekuatan, dan statusnya, dia hanya perlu menjentikkan jari, dan kecantikan yang lembut ini pasti akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tangannya mengepal, dan dia baru saja akan merasakan kesenangan rahasia di hatinya ketika perasaan aneh tiba-tiba muncul bersamanya. Perasaan ini tidak benar. Pertama, terlalu keras, dan kedua, bentuknya juga tidak tepat. K. Matanya melebar, dan dia melihat bahwa apa yang dipegang tangannya bukanlah payudara montok yang cantik, melainkan dua kaki. Bahkan ada kotoran yang menodai sol sepatu, dan sepatu itu sangat kotor. Saya bukan orang yang mudah. Kenapa kau memegang kakiku? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Pria muda berbaju ungu itu buru-buru melepaskan cengkeramannya dan melangkah mundur. Sepertinya dia tidak bisa mundur cukup cepat dan menunjukkan ekspresi kebencian. Dia memelototi Ling Han dengan marah. Sebelumnya, justru pria inilah yang ikut campur, meraih Bewicing Maiden Rou dan melemparkannya ke pinggir lapangan dan menempatkan dirinya di posisinya. Tentu saja, itu adalah kaki. Bahkan hanya memikirkan hal ini membuatnya merasa jijik. Meskipun Ling Han tidak berniat mengambil wanita yang menyihir itu untuk dirinya sendiri, mereka adalah teman seperjalanan, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk hanya duduk dan menonton saat yang terakhir dimanfaatkan. Karena itu, dia dengan tegas membuat langkah barusan. Dia tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Kamu telah meraba-raba kakiku. Jadi bagaimana kamu berencana untuk memberiku kompensasi untuk itu?" Bibir pemuda berjubah ungu itu sedikit melengkung, menunjukkan ekspresi mengancam. Pria apa? Dia benar-benar berani bermain-main dengannya? Aku tahu sekarang. Kamu adalah putra suci kota alkimia yang baru dipromosikan, kan? Kata pemuda ini, setelah mengenali Ling Han. Sebelumnya, kota alkimia telah mengundang semua kekuatan di dunia untuk menonton upacara tersebut, dan Sekte Matahari Putih tempat pemuda ini berasal juga menerima undangan. Namun, Sekte Matahari Putih adalah sekte tingkat Raja Surgawi tingkat ke-6, jadi bagaimana mungkin mereka bersedia hadir? Undangan dari kota alkimia ini pasti harus dikirim. Ini adalah rasa hormat yang dituntut, tetapi apakah Sekte Matahari Putih hadir atau tidak, itu terserah mereka untuk memutuskan. Mereka terlalu tinggi dan mulia, jadi jika mereka sedang mood, mereka bisa memberi sedikit wajah. Tetapi jika mereka tidak bahagia, mereka bisa memilih untuk tidak datang. Namun, penampilan dan citra Ling Han telah menyebar ke hampir semua kekuatan di seluruh alam surgawi timur. Ini adalah sebuah iklan. Ini adalah putra suci dari kota alkimia kami. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, ingatlah untuk memberi sedikit wajah. Ling Han berpikir sejenak sebelum menyadari. Dia berkata, "Tidak ada gunanya mencoba menipumu untuk menjadi temanku. Bayar kompensasi saya." Pemuda berjubah ungu itu tidak bisa tidak merasakan mulutnya berkedut.
Dia telah menyentuh kaki Bao Linghan di saat kecerobohan, dan sekarang merasa sangat jijik. Sebagai pihak yang bersalah, Anda sebenarnya mengajukan keluhan Anda terlebih dahulu. Dia dengan mengancam berkata, putra suci kota alkimia mungkin dianggap sesuatu di mata orang lain. Tetapi di mataku, Sangda, kamu hanyalah cacing busuk. Jika Anda terus melakukan tindakan mencari perhatian dengan keburukan Anda, berhati-hatilah bahwa saya akan menjadi kejam dan tanpa ampun. Dia benar-benar tidak melebih-lebihkan. Kota alkimia hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan bintang 5, dan hanya mereka yang seperti Istana Thundercloud dan klan Zihe yang bersedia memberi mereka wajah. Setelah itu meningkat menjadi kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga kedua atau Surga ketiga. Berapa nilai kota alkimia belaka? Jadi bagaimana jika alkemis memiliki status yang luar biasa? Mereka semua bisa ditangkap dan dipaksa untuk meramu pil alkimia. Lihat saja berapa banyak alkemis yang benar-benar memiliki tulang punggung untuk menolak. Kamu benar-benar terlalu tidak berhati-hati. Tidak cukup dengan meraba-raba kaki orang lain sebagai laki-laki, Anda bahkan melontarkan ancaman ingin membunuh orang lain untuk menjaga rahasia agar tidak bocor untuk menyembunyikan tindakan buruk Anda sendiri. Kamu benar-benar sangat tidak tahu malu, kata Linghan sembarangan. Sangda tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke dalam kemarahan yang menggelegar, mengulurkan tangannya untuk meraih Linghan. Kamu mencari kematian. Chapter 1912. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang alkemis? Sangda adalah putra suci sekte Matahari Putih. Meskipun dia tidak luar biasa atau unik seperti Yan Xianlu, fakta bahwa dia berhasil menjadi putra suci dari sekte tingkat Raja Surgawi tingkat ke-6 berarti bahwa bakat alaminya dalam kultivasi secara alami tidak dapat diragukan. Jika dia benar-benar memiliki kelemahan, maka dia hanyalah seorang Casanova. Tetapi pria mana yang bukan Casanova? Dia bergerak dengan marah. Boom! Nyala api melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi beberapa binatang abadi. Setiap binatang abadi terbentuk dari pola dao besar. Sebagai perbandingan, Zhao Qingfeng praktis sampah. Sosok Linghan bergerak, terutama berfokus pada penghindaran, memanggil dengan keras seperti yang dia lakukan. Sebagai putra suci yang agung, tidak cukup bahwa Anda mengambil keuntungan dari orang lain. Anda ingin membunuh orang lain agar rahasianya tidak bocor. Teriakan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi sangat jijik. Mereka tidak tahu inti dan akhir cerita, tetapi hanya melihat bahwa Sangda memang memegang kaki Linghan. Ini benar-benar fetish yang aneh. Wajah Sangda langsung memerah. Dia tahu bahwa mereka yang memiliki sedikit kecerdasan tidak akan percaya rumor. Selama seseorang memiliki otak yang sehat, mereka akan tahu bahwa dia, Sangda, menyukai wanita. Bagaimana mungkin dia bisa meraba-raba kaki seorang pria dengan sengaja, tapi sekarang dengan begitu banyak mata yang memandangnya dengan aneh, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dasar anak nakal! Aku akan membunuhmu, dia meraung, mudah marah oleh Linghan. Orang ini, apakah dia benar-benar putra suci dari sekte Matahari Putih? Semua orang memandang Sangda yang berulang kali berteriak dengan marah, mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang putra suci, dan seseorang yang tidak berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi biasa, tetapi dari kekuatan super kuat tingkat Raja Surgawi tingkat ke-6, begitu mudah marah? Surga, bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi putra suci? Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa mulut Linghan bahkan bisa membuat Raja Surgawi mengamuk, apalagi putra suci? Namun, semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kali ini, bukan karena Sangda, melainkan Linghan. Pemuda ini sangat kuat. Meskipun dia telah menghindar selama ini, harus diketahui bahwa mampu mengelak dan tidak melawan sama sekali, dan masih berhasil memastikan dia sendiri tidak terluka sama sekali adalah sesuatu yang tingkat kesulitannya jauh melampaui sekadar menangkis pukulan lawan. Yang juga berarti bahwa kekuatan sejati Linghan jelas tidak kalah dengan Sangda, dan bahkan telah melampaui kekuatannya. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Segera, mereka mengenalinya. Linghan adalah putra suci yang telah dipilih kali ini dari kota alkimia.
Tetapi tempat seperti apa kota alkimia, mengesampingkan fakta bahwa itu hanya kekuatan bintang 4, bahkan jika itu adalah sekte tingkat Raja Surgawi tingkat pertama, bagaimana mungkin dibandingkan dengan sekte Matahari Putih? Selain itu, bukankah putra suci kota alkimia seharusnya menjadi seorang alkemis? Mereka mengira Yan Xianlu hanya menghargai bakat alami Ling Han dalam alkimia. Ini tidak aneh. Yan Xianlu belum maju ke tingkat Raja Surgawi dan telah menggunakan Ling Han. Namun, baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata kekuatan Ling Han dalam berkultivasi juga luar biasa kuat, mampu menyamai mereka atau bahkan lebih kuat dari itu. Mereka tidak bisa menerima ini. Mereka adalah kelompok yang terlahir dengan keajaiban dalam kultivasi, dan sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan seorang alkemis F***K. Pada saat ini, mereka lebih bersatu dari sebelumnya. Mereka semua berharap Sangda bisa mengalahkan Ling Han. Jika tidak, mereka juga akan merasa malu. Namun, tidak peduli teknik surgawi macam apa yang digunakan Sangda, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ling Han. Dan yang membuatnya semakin tertekan adalah kenyataan bahwa sementara dia dan Ling Han telah bertukar hampir 100 gerakan, kebenarannya masih belum ada. Menjadi kontak yang solid bahkan sekali di antara mereka berdua. Selain dari awal, ketika dia secara tidak sengaja mencengkeram kaki Ling Han. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar dan bersembunyi? Sangda mencoba memprovokasi dia. Kamu pengecut seperti tikus. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu bahkan berkultivasi. Bagaimanapun, ini bukan untuk meraba-raba kaki pria, balas Ling Han sambil tersenyum. Ketika Sangda mendengar ini, amarahnya segera bangkit kembali. Kamu masih berani mengatakannya, aku akan membunuhmu. Di tangannya, beberapa teknik surgawi disalurkan, berubah menjadi penyaluran dao besar. Dia memang pantas menjadi pewaris dari sekte tingkat Raja Surgawi tingkat ke-6 yang berfokus pada pengasuhan. Jika Zhao Qingfeng bertukar pukulan dengannya, yang pertama pasti akan dirugikan dalam 100 gerakan. Jika itu adalah duel sampai mati, dia pasti akan mati dalam 1000 gerakan. Dengan kata yang lebih sederhana, kecakapan bertarungnya hampir sama dengan milik permaisuri. Sayang sekali, orang yang dia temui adalah Ling Han. Bahkan jika Yan Xianlu menekan tingkat kultivasinya ke pesangon keempat, masih belum diputuskan siapa yang akan menang dalam bentrokan dengan Ling Han. Yan Xianlu telah lahir di jalan surgawi, dan ini memang sangat mengagumkan. Namun, Ling Han juga tidak biasa. Dia memiliki dua kekuatan sumber langit dan bumi, dan juga memiliki teknik luar biasa yang setidaknya pada tingkat Raja Surgawi tingkat ke-9 seperti gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Dan akhirnya, dia telah ditempa oleh api tingkat Raja Surgawi, menebusnya. Kelemahan terakhir dari fisiknya, dia sama sekali tidak kalah dengan putra suci kelas tertinggi. Sangda, sudah tidak cukup. Ling Han menghela nafas. Dia awalnya hanya ingin menggunakan Sangda untuk meredam dirinya sendiri, tetapi ketinggian tempat dia berdiri saat ini sedikit menakutkan. Bahkan pewaris yang telah diasuh oleh sekte tingkat Raja Surgawi surga ke-6 tidak bisa memberinya sedikit pun tekanan. Dada kecil, kamu sedikit lemah. Dia berbicara dengan jujur. Jika kekuatan yang lain dekat dengannya, maka mereka berdua bisa terlibat dalam pertempuran yang brilian dengan upaya penuh mereka. Siapa tahu, itu mungkin membantunya untuk membuka pintu ke pesangon kelima. Sangda menghentak marah karena marah. Orang ini benar-benar berani mengejeknya. Dia benar-benar tidak tahu apa arti kata kematian. Kamu meminta ini, tangan kanannya bergetar, dan sebuah tombak perak sepanjang sekitar 3 meter muncul di tangannya. Segera, aura pembunuh keluar, yang sangat menakutkan. Ekspresi Ling Han juga sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa tombak ini memiliki kemampuan untuk melukainya. Tombak yang berharga itu mungkin berada pada level pembagi jiwa tingkat. Bahkan di tangan pesangon keempat, itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tapi itu masih sangat tajam, dan bisa menimbulkan ancaman bahkan untuk fisiknya. Cukup menarik. Ling Han tertarik sekarang, matanya bersinar. Ini tidak hanya menarik, itu akan mengirim Anda ke jalan Anda. Sangda benar-benar tanpa pamrih.
Jadi bagaimana jika dia adalah putra suci dari kota alkimia? Jika dia dibunuh, dia dibunuh. Dia tidak percaya bahwa kota alkimia akan berani menyerang sekte Matahari Putih dan meminta penjelasan. Itu hanya akan mencari penghinaan mereka sendiri. Sua, tombak perak itu berkembang seperti naga perak, dan itu mengguncang langit. Satu persatu, pola dao besar di tubuh tombak menari, merobek-robekan ke angkasa itu sendiri. Ini jelas bukan alat pseudo celestial yang setara dengan jiwa yang atau jiwa yin, melainkan sesuatu yang bahkan lebih kuat dari itu. Tidak apa-apa bahkan jika Sangda tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari pseudo celestial tool, tingkat dari tombak ini sendiri terlalu tinggi. Jika seseorang bahkan tersentuh oleh pola di atasnya, bahkan seseorang dengan fisik Ling Han hampir tidak akan mampu menahannya. Memiliki laserasi hanya akan menjadi masalah biasa. Meskipun Ling Han tidak takut dengan kekuatan orang lain, dia tidak berani meremehkan alat pseudo celestial ini. Segera, dia juga menghunus pedang iblis surgawi, menebas tombak perak itu. Weng, kedua alat berharga itu bentrok, melepaskan suara gemuruh yang cukup kuat untuk mengguncang galaksi. Batu-batu di sekitar semuanya melayang sekitar 3 meter di udara, dan kemudian dengan cepat berbalik melawan kekuatan gravitasi untuk menembak ke langit, berkumpul menjadi tornado hitam dan padat. Seluruh orang Sangda juga dikirim terbang. Tombak perak di tangannya sangat menakutkan, tetapi kekuatannya sendiri jauh lebih rendah daripada milik Ling Han. Dalam konfrontasi langsung, secara alami tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan pihak lain. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Meskipun mereka telah menduga bahwa kekuatan Ling Han mungkin bisa lebih kuat, mereka akhirnya hanya bisa mempercayainya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sial, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang alkemis? Chapter 1913. Duplikat Langit dan Bumi. Ling Han memandang Sangda yang telah dikirim terbang, namun menyingkirkan pedang iblis surgawi. Dia tidak punya waktu untuk berlama-lama dan membuang-buang waktunya untuk yang terakhir. Dia harus naik ke puncak secepat mungkin. Hanya orang yang mencapainya terlebih dahulu yang dapat memperoleh kekayaan besar dari surga dan bumi. Ayo pergi. Permaisuri mengangguk, dan Bewitching Maiden Rou memasang penampilan menyedihkan, melemparkan pandangan memohon pada Ling Han. Ling Han menghela nafas secara internal. Dia jelas tahu bahwa memiliki terlalu banyak kontak dengan Bewitching Maiden Rou bukanlah hal yang baik, tetapi teknik pesona yang dikembangkan oleh Bewitching Maiden ini benar-benar sesuatu. Itu memengaruhinya secara tidak sadar, menyebabkan dia semakin menerima orang ini. Bukan karena dia memiliki desain pada dirinya, melainkan sudah menganggapnya sebagai temannya. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan Bewitching Maiden Rou di sini, dia akan dengan mudah dilahap oleh orang lain. Apakah kekuatan bintang 3 saja sudah cukup untuk mengintimidasi para pewaris dari sekte tingkat Raja Surgawi ini? Jika hal semacam ini menyebar, dijamin bahwa banyak orang akan berbalik dan mengatakan bahwa itu adalah Bewitching Maiden Rou yang mengklaim koneksi dengan orang-orang di atas stasiunnya. Jika mereka menginginkan wanita cantik, bukankah itu mudah? Dia mengulurkan tangan dan menekannya, membawa Bewitching Maiden Rou ke dalam alat dewa tata ruangnya. Tentu saja, itu tidak mungkin menara hitam. Kepercayaannya pada Bewitching Maiden ini masih jauh dari mencapai level itu. Ling Han dan Permaisuri berjalan berdampingan. Yang lain menatap punggungnya sebentar, lalu pergi juga. Beberapa tidak bergerak, karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Bahkan jika mereka bergerak, itu hanya akan meminta penghinaan mereka sendiri. Sementara yang lain sedang terburu-buru. Bagaimanapun, Ling Han sangat kuat. Mengalahkannya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin 1 tahun atau lebih, dan mereka akan sangat terlambat saat itu. Semakin tinggi mereka pergi, semakin menakutkan aura bergelombang di puncak ini. Itu tidak cukup kuat yang membuat mereka sulit untuk mengambil 1 langkah pun, tetapi masih sangat sulit untuk mengambil 1 langkah. Kening mereka bercucuran keringat. Kecepatan Ling Han dan Permaisuri terlalu rendah, jauh dari kemampuan untuk dibandingkan dengan Yan Xianlu dan kelompoknya.
Melihat hal-hal sekarang, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mendapatkan hadiah pertama, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan hadiah hiburan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak berada di pesangon kelima, dan secara keseluruhan tingkat kultivasi lebih rendah dari Yan Xianlu dan kelompoknya. Selanjutnya, ini adalah level yang sangat penting pada saat itu. Yang lainnya adalah pemutus tingkat duniawi, namun memiliki kekuatan pertempuran tingkat jiwa pembagi. Ini terlalu mencengangkan. Ling Han menoleh ke permaisuri, dan berkata, dengan kecepatan ini, pasti tidak mungkin kita bisa mengejar ketiganya di depan. Permaisuri mengangguk. Kecuali kita bisa menerobos ke pesangon kelima, tekanan di sini cukup kuat. Mungkin kita bisa menemukan pemicu untuk menerobos di sini. Jika itu masalahnya, maka itu sebenarnya akan menjadi keberuntungan terbesar bagi kita. Mereka berdua bertukar pandang. Keduanya tersenyum. Benar. Di depan pesangon kelima, keberuntungan apa yang lebih besar? Ling Han memiliki waktu yang sedikit lebih mudah daripada permaisuri. Tetapi demi masa depan permaisuri, dia tidak berpikir untuk membawa permaisuri ke Menara Hitam. Sebagai gantinya, dia menggunakan upaya penuhnya untuk menahan aura menakutkan di puncak, mendaki gunung selangkah demi selangkah. Ini adalah pegunungan awan rusak. Mereka begitu tinggi sehingga mereka bisa menghalangi awan. Meskipun Triang Peak bukanlah puncak tertinggi di sini, tingginya masih cukup untuk membuat satu orang tersentak. 1 hari, 2 hari, 10 hari, sebulan, mereka sebenarnya telah berjalan sebulan penuh di gunung. Meskipun mereka tidak berjalan sangat cepat, setelah berhari-hari, mereka tidak bisa lagi melihat kaki puncak sejak lama. Satu-satunya yang tersisa adalah awan yang melayang, dan jika mereka melihat lebih tinggi, mereka masih tidak bisa melihat di mana puncaknya. Puncak ini benar-benar terlalu tinggi. Ling Han dan permaisuri tidak tahu apakah Yan Xianlu dan kelompoknya telah mencapai puncak. Namun, di bawah tekanan aura ini, seolah-olah mereka terus-menerus bertukar pukulan dengan lawan yang menakutkan. Penghalang di tubuh mereka menjadi semakin jelas. Pesan kelima, mereka sudah bisa melihat harapan dari pesangon kelima. Itu sudah dekat, seolah-olah mereka bisa menyentuhnya hanya dengan menjangkau. Tetapi jika mereka benar-benar mengulurkan tangan untuk meraihnya, itu akan tampak jauh di cakrawala, dan mereka masih tidak bisa menyentuhnya. Perasaan seperti ini membuat mereka sangat gila. Apakah kita belum cukup marah? Atau haruskah kita memperbaiki Heavenly Dao Jade? Tanya permaisuri. Ling Han juga tidak tahu. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa mereka tidak memiliki pengalaman menerobos ke pesangon kelima, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan kontak yang memiliki pengalaman itu juga. Mereka sama sekali tidak dapat meminta pengalaman dari orang lain. Yan Xianlu, lagu Laos, San Jitong, bukankah itu lelucon untuk tidak mengatakan fakta bahwa sama sekali tidak ada jejak mereka sekarang? Bahkan jika mereka ada di sini, bagaimana Ling Han bisa memaksa dirinya untuk bertanya? Bahkan jika dia melakukannya, apakah mereka akan menjawab? Dalam sekte tingkat Raja Surgawi dari surga ke-6 dan di atasnya, akan ada 1 atau 2 orang yang menerobos ke pesangon kelima setiap zaman. Kemudian, Yan Xianlu dan yang lainnya akan memiliki beberapa yang dapat menawarkan bimbingan kepada mereka, sehingga mereka akan mengambil beberapa belokan yang salah. Yang paling penting, baik Ling Han maupun permaisuri tidak yakin bahwa mereka dapat mencoba menerobos ke pesangon kelima dalam situasi ini. Jangan perbaiki dulu Heavenly Dao Jade. Tunggu dan lihat saja. Ling Han mempertimbangkan sejenak, dan berpikir bahwa tidak mungkin untuk menerobos ke pesangon kelima dengan begitu mudah. Permaisuri mengangguk sebagai jawaban. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, dan tidak lama kemudian, mereka melihat kabut berputar dan berputar, berubah menjadi semacam bentuk. Awalnya, ini sangat normal, ketinggian di sini terlalu tinggi, dan ada awan di mana-mana, tetapi sekarang kabut itu benar-benar berbentuk sosok manusia. Selanjutnya, itu semakin jelas dan jelas. Tidak hanya wajahnya yang terlihat jelas, tubuhnya juga terisi. Dalam waktu hanya 1 napas, sosok manusia ini telah benar-benar terbentuk. Jika Ling Han dan permaisuri tidak melihat perubahan seperti ini dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan bisa mengatakan bahwa sosok ini sebenarnya terbentuk dari kabut. Ini adalah seorang pria. Dia masih sangat muda,
dan rambut hitamnya menggantung longgar. Ada semacam udara kasar dan liar di sekelilingnya. Harga dirinya melonjak, cahaya di matanya mencengangkan. Jika seseorang melihat lebih dekat, sebenarnya ada pola silang di kedalaman pupilnya. Ras iblis pedang, permaisuri tiba-tiba menyatakan. Ras iblis pedang apa? Ling Han bertanya. Ingatan garis keturunan saya memiliki informasi tentang ras ini, jelas permaisuri. Ini adalah balapan yang menakutkan. Mereka tidak memiliki jumlah yang besar, tetapi setiap anggota sangat berbakat, dan sejumlah besar Raja Surgawi datang dari ras ini. Sejumlah besar Raja Surgawi. Dalam perlombaan ini, setiap anggota adalah ahli pedang. Begitu mereka memberikan serangan pedang, keberadaan apapun akan diiris menjadi 4 bagian. Ini adalah peraturan tingkat tertinggi. Sementara mereka berdua berbicara, pemuda ini sudah berjalan ke Ling Han dan permaisuri. Dia membuka mulutnya dan berkata, Yi Wuxiang, kamu telah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 keajaiban teratas dari alam surgawi timur dan peringkat ke-8. Aku, Gu Fei, sengaja datang untuk meminta bimbingan. Apa yang sedang terjadi? Ling Han memandang permaisuri, dan permaisuri juga memandang Ling Han. Dengan siapa Gu Fei ini berbicara? Yi Wuxiang, tak satupun dari mereka bernama Yi Wuxiang. Yi Wuxiang, kamu peringkat ke-8 di antara 10 keajaiban teratas. Berhati-hatilah agar ini tidak menjadi kutukan, dan kamu hanya akan tetap menjadi Raja Surgawi surga ke-8 sepanjang hidupmu. Gu Fei melanjutkan. Ayolah, kamu mengklaim kemakmuran abadi itu, dan bagiku ini adalah hal yang tabu. Baik hati Ling Han dan permaisuri tersentak, dan kemudian kesadaran muncul pada mereka. Yi Wuxiang adalah Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Disinilah Raja Surgawi Kemakmuran Abadi telah mencapai Dao. Sebuah zaman yang lalu, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi telah memahami Dao di sini, dan menembus ke tingkat Raja Surgawi. Semua lawan yang dia temui sepanjang perjalanannya ke sini telah diduplikasi, dan dia telah meninjau kehidupan pertempurannya. Ketika Raja Surgawi mencapai Dao, itu telah menarik respons misterius dari langit dan bumi, yang dengan demikian menduplikasi ingatan ini. Setelah zaman, peristiwa aneh lahir sekali lagi dari langit dan bumi, dan dengan demikian datang kebangkitan. Gu Fei menunjukkan lagi adegan ketika ia mengeluarkan tantangan bertahun-tahun yang lalu. Gu Fei jelas merupakan karakter dari zaman yang lalu. Mungkin dia sudah lama meninggal, atau mungkin dia sudah menjadi Raja Surgawi dan abadi. Tetapi Gu Fei sekarang adalah kenangan Gu Fei dari Yi Wuxiang. Datang dan lawan aku, Gu Fei menyatakan dengan keras. Ketika dia meneriakkan kata-kata ini, gumpalan awan lain berkumpul lagi, berubah sekali lagi menjadi sosok manusia. Namun, itu bukan Gu Fei, melainkan pria yang gagah berani dan tampak tangguh. Yi Wuxiang, aku, Zhang Yun, menantangmu. Chapter 1914. Niu ada di sini lagi. Ling Han memandang permaisuri dan tersenyum bertanya, kami masing-masing mengambil satu. Baiklah. Permaisuri mengangguk. Ling Han menghadap Gu Fei, sedangkan permaisuri menghadap Zhang Yun. Kedua manifestasi segera melancarkan serangan. Boom, teknik surgawi melonjak, sangat menakutkan. Kedua manifestasi ini tidak begitu kuat. Mereka berdua tingkat kaisar biasa, dan Ling Han dan permaisuri seharusnya bisa menekan mereka dengan mudah. Namun, lingkungan di sini unik, jadi Ling Han dan permaisuri masih harus menanggung tekanan yang begitu menakutkan. Sementara itu, dua manifestasi dibentuk oleh lingkungan di sini sejak awal, sehingga mereka secara alami tidak akan terpengaruh sama sekali. Dengan cara ini, pasangan itu sedikit tegang. Setelah berjuang untuk waktu yang sangat lama, pasangan itu akhirnya mengalahkan mereka. Manifestasi segera berubah kembali menjadi kabut dan tersebar di gunung. Orang-orang yang dianggap layak diingat oleh Raja Surgawi Kemakmuran Abadi memang memiliki kekuatan, kata Ling Han. Permaisuri mengangguk. Mengikuti tren yang biasa, semakin dekat mereka ke garis finish, semakin kuat lawan mereka. Sejak awal,
Mereka sudah menghadapi 2 tingkatan kaisar, dan ditambah dengan tekanan keras dari tempat ini, bagaimana mereka seharusnya mengelola sisa perjalanan? Karena disinilah Raja Surgawi Kemakmuran Abadi telah mencapai Dao, maka di antara lawan yang dia temui sepanjang perjalanannya ke sini, pasti akan ada Dividing Soul Tier, Immortal Palace Tier, dan Elite Ascending Origin Tier. Hanya satu dari keberadaan ini yang harus muncul, dan Linghan dan Permaisuri hanya bisa mundur dalam kekalahan. Dengan alasan itu, bahkan pesangon kelima hanya bisa terasa tidak berdaya dan tidak kompeten. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai puncak? Hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Jika tidak, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi tidak akan membiarkan Yan Xianlu datang ke sini, kata Linghan segera. Ketika kita mencapai puncak, kita secara alami akan mengetahuinya. Keyakinan Permaisuri tidak terpengaruh. Namun, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi tampaknya benar-benar telah dikutuk. Di seluruh zaman ini, dia masih Raja Surgawi Surga ke-8. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin. Mereka berdua terus maju, tetapi mereka belum berjalan terlalu jauh ketika kabut terjalin, dan perubahan lain terjadi. Yi Wuxiang, aku, Sang Dong, datang untuk berperang, aku, Dong Ziki, datang untuk meminta petunjuk. Kabut bermanifestasi menjadi 2 pria tinggi dan tampak tangguh yang memancarkan kecerahan yang melonjak ke langit. Pertempuran segera dimulai. Linghan dan Permaisuri masing-masing masih memilih satu lawan. Kali ini, mereka menghabiskan waktu lebih lama untuk mengalahkan mereka berdua. Mereka saling bertukar pandang, keduanya menganggukkan kepala. Seperti yang diharapkan, lawan semakin kuat dan kuat. Ini juga sangat logis. Lawan dari tingkat kultivasi yang sama telah dikalahkan oleh Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Jadi bagaimana mungkin mereka semua diingat? Oleh karena itu, masing-masing lawan di sini akan lebih kuat dari yang terakhir. Ini sangat normal. Itu pasti memutuskan tingkat duniawi yang paling banyak jumlahnya di dunia. Dengan demikian, kemungkinan bertemu yang paling baik di antara mereka akan terbatas. Tetapi setelah maju ke tingkat jiwa pembagi, seluruh lingkaran akan tiba-tiba menyusut sangat, dan situasinya akan berbeda. Dan kemudian ke Immortal Palace Tier dan Ascending Origin Tier, dan jumlah keajaiban akan berkurang secara drastis, masing-masing lebih menonjol daripada yang terakhir. Keduanya berangkat, dan tidak lama kemudian, 2 lawan muncul sekali lagi di depan mereka. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan, dan itu adalah pertempuran. Linghan dan Permaisuri praktis tidak berhenti sama sekali, dan berjuang sepanjang perjalanan mereka. Mereka bisa merasakan bahwa semacam perubahan sedang terjadi di dalam diri mereka. Seperti sesuatu di tubuh mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Waktu perlahan berlalu. Aura di sini tidak banyak berubah seperti tiba-tiba menjadi sangat menakutkan sehingga memutuskan tingkat duniawi bahkan tidak layak untuk mengambil langkah maju lagi. Dan waktu yang ekstensif ini juga jauh melebihi harapan Linghan dan Permaisuri. Itu juga seharusnya melebihi harapan orang lain. Setengah tahun telah berlalu, dan mereka sebenarnya masih belum berhasil mendaki ke puncak sebuah puncak gunung. Ini bukan karena puncak 3 yang terlalu tinggi, melainkan karena seluruh perjalanan mereka tidak damai sama sekali. Mereka berjuang tanpa henti dan berjuang. Satu-satunya keuntungan adalah lawan apapun yang muncul, mereka semua hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Seharusnya ini memang sengaja direncanakan. Dengan logika, tidak mungkin Raja Kemakmuran Abadi hanya bertukar pukulan dengan memutuskan tingkat duniawi. Kita berada di tingkat duniawi yang memutuskan, jadi lawan kita juga hanya memutuskan tingkat duniawi. Selanjutnya, mereka semua berada dalam kisaran pesangon keempat, tetapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Mengikuti tren ini, sangat mungkin bahwa lawan pesangon kelima akan muncul. Saya benar-benar sangat berharap. Mereka berdua telah melupakan apa yang disebut keberuntungan besar di puncak. Jika mereka bisa menembus ke pesangon kelima, ini akan menjadi langkah paling penting dalam hidup mereka, menandakan bahwa mereka maju ke tingkat-tingkat raja. Kali ini, mereka menghabiskan waktu lebih lama untuk mengalahkan mereka berdua. Mereka saling bertukar pandang,
keduanya menganggukkan kepala. Seperti yang diharapkan, lawan semakin kuat dan kuat. Ini juga sangat logis. Lawan dari tingkat kultivasi yang sama telah dikalahkan oleh Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Jadi bagaimana mungkin mereka semua diingat? Oleh karena itu, masing-masing lawan di sini akan lebih kuat dari yang terakhir. Ini sangat normal. Itu pasti memutuskan tingkat duniawi yang paling banyak jumlahnya di dunia. Dengan demikian, kemungkinan bertemu yang paling baik di antara mereka akan terbatas. Tetapi setelah maju ke tingkat jiwa pembagi, seluruh lingkaran akan tiba-tiba menyusut sangat, dan situasinya akan berbeda. Dan kemudian ke Immortal Palace Tier dan Ascending Origin Tier, dan jumlah keajaiban akan berkurang secara drastis, masing-masing lebih menonjol daripada yang terakhir. Keduanya berangkat, dan tidak lama kemudian, dua lawan muncul sekali lagi di depan mereka. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan, dan itu adalah pertempuran. Linghan dan Permaisuri praktis tidak berhenti sama sekali, dan berjuang sepanjang perjalanan mereka. Mereka bisa merasakan bahwa semacam perubahan sedang terjadi di dalam diri mereka, seperti sesuatu di tubuh mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya dengan cara ini dia akan menarik resonansi dari langit dan bumi, dan mendapatkan kekayaan besar. Itu tidak meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, tetapi mempengaruhi perubahan dari esensi. Misalnya, dia sendiri adalah Celestial Dao Physique, lahir dengan kedekatan dengan Dao. Dia bisa mempelajari teknik surgawi apapun pada upaya pertamanya, tetapi selama itu bukan Dao besar yang asli, akan ada ruang untuk perbaikan. Dia ingin menggunakan kekayaan besar semacam ini untuk meningkatkan fisiknya sehingga lebih dekat dengan Dao yang hebat. Dengan cara ini, hanya dia yang layak bertarung dengan beberapa orang aneh yang menantang surga itu. Jika seseorang mengetahui pikiran Yan Xianlu, mereka pasti akan merasa sangat terkejut. Bagi Yan Xianlu untuk menyebut seseorang sebagai orang aneh yang menantang surga, karakter yang mengguncang dunia seperti apa ini? Di sisi lain, meskipun Lao Song dan San Jitong juga tak tertandingi dalam perjalanan mereka ke sini, mereka tidak tahu situasi rincin tempat ini. Mereka juga tidak tahu apakah dua tingkatan raja lainnya adalah yang pertama tiba di puncak. Jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa sedikit cemas. Orang yang paling mereka khawatirkan secara alami adalah Yan Xianlu. Orang ini disebut Raja Jalan Surgawi. Ini adalah pujian tertinggi. Untuk bersaing dengan orang seperti ini, secara alami, mereka akan sedikit lebih rendah. Di kaki puncak gunung, hahaha, di tengah tawa keras, seorang gadis muda melompat turun dari Dragon Hawk. Menempatkan tangannya di sisi mulutnya, dia dengan keras memanggil, "Linghan, Niu ada di sini, Permaisuri Kekaisaran Muda. Jangan terlalu keras." Ada seorang wanita paruh baya di sisinya, dan dia buru-buru bergerak untuk menghentikannya. Ini tentu saja adalah Hu Niu. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya, dan mengeluh, "Kamu berisik sekali, sangat berisik dari siang hingga malam. Anda selalu tidak bisa melakukan ini, Anda tidak bisa melakukan itu." Maka Niu juga tidak ingin menjadi permaisuri kekaisaran yang bodoh. "Ayo, kalau begitu, aku akan mengembalikannya padamu." Permaisuri paruh baya tidak bisa menahan tawa pahit. Permaisuri Kekaisaran Muda ini benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun beristirahat dengan nyaman. Kenapa tidak ada yang bisa menahannya? Permaisuri Kekaisaran Muda, Linghan telah diseret ke dalam pertempuran besar tingkat asal Ascending. Karena dia ditarik ke dalam konflik, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Sarannya, Linghan ini seharusnya hanya seseorang yang memiliki nama yang sama. Akan lebih baik bagi kita untuk bergegas kembali ke Istana Rock untuk menghindari timbulnya masalah sampingan. Tidak, Hu Niu menggelengkan kepalanya dengan panik. "Jika kamu ingin kembali, kembalilah sendiri, saya tidak mau. Selain itu, Anda orang yang berpandangan pendek sama sekali tidak tahu seberapa kuat Linghan Niu, dia tidak akan mati." Permaisuri Kekaisaran Muda, Weng, aura yang tidak diketahui bergelombang, menciptakan banyak riak di udara. Segudang warna benar-benar melonjak di langit, seolah-olah mereka gembira dan bersemangat. Wanita paruh baya yang cantik itu segera menunjukkan ekspresi serius, dan mengarahkan pertanyaan ke langit. "Karena Raja Kemakmuran Abadi ada di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri?"
Chapter 1915. Rupanya benar tapi sebenarnya salah. Sebuah lengkungan aneh muncul di udara, dan kemudian seorang pria terlihat melangkah keluar dari udara tipis. Dia mengenakan jubah hitam, dan tampak baru berusia 20-an. Kulitnya seindah batu giok, matanya sangat lembut, memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang melihatnya. Sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang orang seperti ini, selain dari fakta bahwa dia terlihat sedikit tampan dan lebih halus. Jadi dia adalah Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, kamu Lu Hairong, kan? Pria berjubah hitam itu bertanya, menunjukkan ekspresi nostalgia. Gadis kecil yang berada di sisi Peri Yiyun bertahun-tahun yang lalu. Saya belum berpikir bahwa Anda sudah menjadi Raja Surgawi surga keempat sekarang. Orang ini memang Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Wanita parubaya, Lu Hairong, membungkuk sedikit ke arah pria berjubah hitam, dan berkata, Lu Hairong memberi salam hormat kepada Lord Eternal Prosperity. Ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap tingkat membawa satu lebih dekat untuk naik ke surga. Meskipun dia sudah menjadi Raja Surgawi surga keempat, dia masih sangat jauh dari mencapai tingkat Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Secara alami, dia hanya bisa menganggap dirinya sebagai juniornya. Lebih jauh lagi, generasi Raja Surgawi Kemakmuran Abadi memang jauh lebih tua darinya. Namun, ini hanya sepotong perasaan surgawi dari Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Tidak diketahui di mana tubuh aslinya berada. Lu Hairong masih bisa mengkonfirmasi fakta ini. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu sopan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Hun Yu, dan berkata, apakah ini reinkarnasi Raja Langit Awan Miring? Yi, itu tidak benar. Dia menatap Hun Yu, matanya memancarkan kecerahan yang menakjubkan. Hun Yu tidak senang sekarang, dan berkata, Paman, tidakkah kamu tahu bahwa sangat tidak sopan melihat orang lain seperti itu? Raja Surgawi Kemakmuran Abadi goyah, dan kemudian tertawa keras. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak, kamu memang bukan Yiyun, Anda hanya memiliki bakat alami dan jejak bela diri. Tetapi Anda berdua pasti dua orang yang berbeda. Sepertinya memang benar bahwa Yiyun telah terbunuh dalam penyergapan. Dia tampaknya merasa bahwa itu sangat disayangkan. Peri Yiyun sangat indah, cantik, dan sangat anggun. Raja Surgawi mana yang tidak mau tunduk padanya? Sangat disayangkan bahwa surga iri dengan kecantikannya. Iri dengan kecantikannya, Hun Yu bergumam, Paman sialan, kamu ingin menjadi sapi tua yang memakan rumput muda. Dengan seberapa tajam pendengaran Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, ini secara alami dapat terdengar dengan jelas. Tanpa sadar, ekspresinya menjadi aneh. Meskipun Hun Yu memiliki banyak sekali sifat dari Raja Langit Awan Miring, dan juga sangat cantik di dunia, dia memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari Raja Langit Awan Miring. Bagi Yiyun, dia dipenuhi dengan pemujaan, tetapi bagi Hun Yu, dia hanya merasakan kasih sayang yang akan dirasakan seorang senior terhadap seorang junior, dan tidak sedikit pun pikiran yang tidak pantas muncul dalam dirinya. Raja Surgawi Awan Miring di masa lalu telah mempesona hampir semua Raja Surgawi laki-laki, dan Raja Surgawi Kemakmuran Abadi juga salah satunya. Sekarang, ketika dia melihat Hun Yu, dia telah mengubah pemujaan ini menjadi kesenangan yang memanjakan. Melihat Hun Yu sebagai anaknya sendiri. Tidak mungkin kamu datang untuk merusak pesta, kan? Raja Surgawi Kemakmuran Abadi bertanya sambil tersenyum. Di depan Hun Yu, dia juga tidak terlalu parah, dan benar-benar mulai bercanda. Bagaimana kita bisa berani? Lu Hairong buru-buru menegaskan. Junior ini hanya di sini untuk menemani permaisuri muda. Bagaimana mungkin aku berani menyinggung kekuatan besar tuanku? Yang lain bisa bercanda, tapi dia tidak bisa. Ini adalah perbedaan antara satu di posisi peringkat tinggi dan satu yang berada di peringkat yang lebih rendah. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi tersenyum, dan berkata, puncak ini adalah tempat saya mencapai Dao. Sebuah zaman telah berlalu, dan langit dan bumi telah bergema. Ada banyak keberuntungan yang bisa didapat di sini. Gadis kecil ini bisa pergi dan mencobanya,
dan kamu bisa menunggu di sini. Seperti yang Anda perintahkan, Lu Hairong menjawab dengan hormat. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-8, dan hanya ada satu orang di Istana Rock yang bisa mengintimidasi dia. Selanjutnya, Grand Elder menanggung cedera Dao. Pertarungan penuh pasti akan mempengaruhi luka-lukanya. Bahkan, mungkin saja dia mati setelah pertempuran. Selain ini, tidak ada elit lain yang merupakan surga ke-8 tingkat Raja Surgawi di Istana Rock. Lanjutkan. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi melambaikan Huniu dan seterusnya. Siapa yang membuatmu begitu berisik? Huniu cemberut dan menuju ke puncak. Linghan, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berlari mendaki gunung. Sekali lagi, bertahun-tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, dan dia sangat merindukannya. Meskipun dia yang terakhir muncul, dan setengah tahun lebih lambat dari semua yang lain sebelum dia, kekuatannya sangat menakutkan. Dia berlari di gunung seperti dia berlari di tanah datar. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi mengawasinya dari belakang, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas. Seperti yang diharapkan dari orang yang mewarisi bakat alami Yiyun. Dalam pertarungan yang setara, seharusnya hanya ada kurang dari 10 yang bisa mengalahkannya. Segera, Lu Hairong tampak menantang. Ini adalah reinkarnasi yang tidak biasa dari permaisuri kekaisaran sebelumnya, dan dia sebenarnya masih tidak bisa terkalahkan di antara teman-temannya, dan dia belum maju ke tingkat Raja Surgawi. Mereka yang bisa ditemui Huniu hanya akan menjadi keajaiban generasi sekarang, dan masih ada sekitar 10 orang yang lebih kuat darinya. Bagaimana ini bisa dipercaya? Karena itu, ketika Huniu menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, bukankah akan ada banyak orang yang lebih kuat darinya? Harus diketahui bahwa keajaiban terbesar sejati dalam sejarah pasti semua akan maju ke surga ke-9 Celestial King Tier, atau praktis tidak akan mati. Selama mereka ada untuk waktu yang cukup lama di alam surgawi, jumlah ini akan sangat luar biasa. Hehe, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi hanya tertawa tipis, tetapi tidak berdebat dengan Lu Hairong. Di matanya, dia hanya seorang junior. Benar-benar tidak perlu baginya untuk berdebat dengan seseorang yang kurang berpengetahuan. Zhang Ya, keajaiban yang baru saja bangkit. Tentu saja, untuk mengatakan baru bangkit atau baru-baru ini di alam surga sangat mungkin berarti dalam 100.000 tahun terakhir, atau bahkan 1 juta tahun terakhir. Zhang Ya selalu tidak menonjolkan diri sebelum pesangon keempat, tetapi setelah menerobos ke pesangon keempat, dia telah mengejutkan masa dan tidak dapat dihentikan begitu dia memulai. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan layak diundang oleh Yan Xianlu. Dia sedikit terengah-engah. Semua lawan yang dia temui dalam perjalanannya sangat kuat, dan hanya bisa dikalahkan jika dia mengerahkan upaya penuhnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti untuk beristirahat dan memulihkan vitalitasnya. Jika dia tidak dalam kondisi prima, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawan berikutnya. Ada senyum di wajahnya. Dia yakin bahwa kecepatannya saat ini pasti telah melampaui mayoritas. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka semua telah berpisah, dan gunung itu terjalin dalam awan dan kabut, menghalangi penglihatan dan indera surgawi. Tidak ada cara untuk melihat jejak yang lain sama sekali. Sebagai anak ajaib, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia beristirahat sebentar, dan ketika dia merasa sudah cukup istirahat, dia berdiri. Namun, tepat ketika dia berpikir untuk berangkat, dia berhenti sebentar. Dia menemukan bahwa semacam keributan datang dari belakangnya. Sebagai elit yang memenuhi syarat, dia segera berbalik, berdiri dalam posisi bertahan. Seseorang benar-benar menyerbu dari belakangnya. Siapa itu? Zhang Ya tercengang secara internal. Dengan kecepatan seperti itu, seseorang sebenarnya masih berhasil mengejarnya. Ini benar-benar tak terduga. Dia ingin melihat siapa itu, dan kemudian melawannya. Ini mungkin lawan terkuat pertama yang akan bertarung dengannya. Keluar dari jalan di tengah tuntutan feminin, sesosok muncul dari belakangnya. Ini adalah gadis muda yang sangat cantik di dunia. Rambutnya berkilau dan hitam, dan melayang di sekelilingnya seperti awan. Ekspresi Zhang Ya segera berubah sangat, tampak seolah-olah dia telah melihat hantu.
bukan karena dia terpesona oleh kecantikan gadis muda itu, meskipun dia memang sangat cantik sehingga tidak terlihat nyata. Lebih penting lagi, sebenarnya ada sekelompok besar orang di belakangnya yang mengejarnya. Dia akrab dengan semua orang ini karena setiap orang dari mereka adalah manifestasi ingatan yang telah dia perjuangkan untuk waktu yang sangat lama. Semua dari mereka memiliki kecakapan pertempuran yang menakjubkan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk berurusan dengan mereka. Untuk lawan seperti ini, dia akan berada dalam masalah besar jika dua muncul pada saat yang sama, terlebih lagi ketika ada seluruh kelompok dari mereka sekarang. Gadis muda ini, apakah dia mencari kematian? Peng, gadis muda itu hanya menggunakan tinjunya yang telanjang, tapi dia masih sangat garang dan kuat. Satu pukulan, dan salah satu manifestasi memori akan diledakkan kembali. Namun kecepatannya sendiri praktis tidak terpengaruh saat dia menyerang Zhang Ya. Boom, Zhang Ya kemudian melihat tinju seperti batu giok menabraknya. Itu jelas sangat indah, tetapi dipenuhi dengan kekuatan tertinggi. Sebuah pola dao besar saat ini berkedip-kedip di permukaan tinju, seolah-olah satu pukulan bisa menghancurkan dunia. Aku tidak dia baru saja akan mengatakan bahwa dia bukan manifestasi, tetapi dikirim terbang oleh pukulan ini. Dia sangat ingin menangis. Chapter 1916. Hu Niu, yang tangguh. Pasti ada serangkaian kutukan yang berkecamuk di benak Zhang Ya. Apa yang dia lakukan? Peng. Manifestasi ingatan itu semua menginjaknya saat mereka melanjutkan pengejaran mereka. Setiap hentakan membuatnya berteriak kesakitan. Untungnya, tujuan dari manifestasi ini adalah gadis muda di depan mereka. Kalau tidak, setiap manifestasi hanya harus memberinya pukulan biasa dan dia akan selesai. Zhang Ya gemetar tanpa henti. Beberapa manifestasi benar-benar menginjak tempat yang tidak pantas, dengan sengaja menginjak pan asterisnya. Serangkaian hentakan itu menyebabkan dia mengalami penderitaan yang tak terkatakan. AS-nya benar-benar sangat menderita. Jadi kamu adalah manusia? Gadis muda di depannya menoleh, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia menjadi jengkel. Aku sudah menyuruhmu menyingkir, dan kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh. Jika Anda menunda waktu Niu, apakah Anda mampu membayar kompensasi? Jangan biarkan Niu melihatmu lagi, atau aku akan memukul kepalamu sampai pecah. Setelah mengatakan ini, gadis muda itu lari tanpa berpikir dua kali. Tentu saja, dia juga mengeluarkan lebih banyak lagi manifestasi ingatan, membentuk pasukan yang agung. Zhang Ya, persetan dengan adikmu, Yang Honyi, putra suci dari sekte besar Bintang 6, dia telah maju ke pesangon keempat lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dan telah lama berkultivasi ke tahap puncak dari pesangon keempat. Sebenarnya, dia sudah bisa menerobos ke tingkat jiwa pembagi, tetapi belum mengambil langkah ini selama ini. Itu karena dia memiliki ambisi yang lebih besar. Dia ingin menjadi pesangon kelima, namun, ini terlalu sulit untuk dicapai. Setelah bertahun-tahun, dia tidak memiliki sedikit pun terobosan, dan masih belum membuat kemajuan. Dia juga salah satu dengan kemauan yang kuat, dan tekadnya tidak goyah. Bagaimanapun, seorang celestial memiliki umur yang tidak terbatas. Selama kesengsaraan immortal belum mencapai tingkat yang dia tidak bisa bertahan, sama sekali tidak perlu baginya untuk buru-buru menerobos. Perbedaan antara pesangon keempat dan pesangon kelima benar-benar terlalu besar. Tanpa maju ke tingkat kultivasi ini, dia hanya akan menjadi tingkat kaisar, dan tidak memiliki harapan untuk menjadi keajaiban kelas atas. Dapat dikatakan bahwa kekurangan kecil apapun yang Anda temui dalam kultivasi Anda, seperti tidak sepenuhnya menstabilkan tingkat kultivasi Anda, ini semua baik-baik saja. Setelah Anda mencapai tingkat Raja Surgawi, Anda akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menstabilkan kembali. Tetapi untuk pesangon kelima, hanya akan ada satu kesempatan ini sekarang. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Dia bertekad untuk menjadi orang pertama yang mencapai puncak dan memperoleh kekayaan besar, mengambil kesempatan itu untuk membuka pintu ke pesangon kelima.
Peng, di bawah tekanan dan motivasi seperti itu, dia telah menyelesaikan peningkatannya sendiri. Tak terbayangkan, kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat, dan dia telah mengalahkan manifestasi ingatan lainnya. Saya telah mencapai banyak hal, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Dengan kecakapan pertempuran saya saat ini, saya seharusnya tidak terkalahkan di tingkat duniawi yang memutuskan, gumamnya pada dirinya sendiri dengan bangga. Musuh di sini semuanya disesuaikan dengan tingkat kultivasi seseorang, jadi saya tidak memiliki sedikit pun kerugian. Yan Xianlu, Lao Song, San Jitong, tunggu saja. Di masa depan, di antara mereka yang dapat mengguncang dunia dan menyebabkan alam surgawi bergetar hanya dengan satu langkah, aku pasti akan hadir. Peng peng peng, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Awalnya, itu adalah getaran yang sangat ringan. Tetapi segera seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Apa yang terjadi di sini, meskipun dia sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin membuat dunia bergetar dengan satu langkah, masalahnya di sini adalah, pertama, dia belum menjadi sosok yang kuat seperti ini, dan kedua, dia belum mengangkat kakinya sama sekali kan. Keluar dari jalan, seruan feminin terdengar, dan sosok cantik terlihat menyerbu dari bawah. Sangat cantik, Yang Honi langsung terlihat kaget, tapi detik berikutnya, ekspresi kaget seperti ini berubah menjadi ekspresi panik, atau bahkan ngeri. Astaga, apa yang terjadi dengan kerumunan besar sosok yang mengikuti di belakang gadis muda itu? Itu semua adalah manifestasi ingatan dari Raja Surgawi. Apakah kamu sudah gila? Anda sebenarnya tidak berjuang naik satu langkah pada satu waktu, tetapi lebih memilih menarik begitu banyak sekaligus. Kamu mau mati, desis? Jika kamu ingin mati, kamu tidak bisa menyeret orang lain juga. F***K. Dia bahkan belum menyelesaikan pemikiran ini ketika dia melihat bahwa gadis muda itu sudah akan menghubunginya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menyingkir. Peng, peng, peng. Setelah gadis muda itu bergegas, sejumlah besar manifestasi juga bergegas. Namun, ini kebetulan merupakan jalur gunung sempit yang hanya dapat menampung 3 orang untuk dilewati pada saat yang sama paling banyak, namun tumpukan besar manifestasi benar-benar tidak peduli, dan bergegas ke depan pada saat yang bersamaan. Yang Honi segera dalam masalah. Setelah beberapa lusin manifestasi menabraknya, dia memantul bolak-balik seperti kelereng. Sayangnya, dia tidak bisa melawan. Manifestasi ini terlalu kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia masih bisa mengaturnya. Tetapi dalam pertarungan 1 lawan 2, atau 1 lawan 3, dia hanya akan dipukul. Jika beberapa lusin dari mereka mengeroyoknya pada saat yang sama, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia pasti tidak bisa menjadi target dari manifestasi ini. Kalau tidak, itu hanya akan mencari kematian. Lama-lama, gadis muda itu membawa lebih dari 100 manifestasi dan terinjak-injak, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Baru saat itulah Yang Honi bangkit dari tanah. Dia melihat ke arah di mana gadis muda itu menghilang, wajahnya dipenuhi memar. Mereka semua telah diciptakan ketika manifestasi telah melewatinya. Selanjutnya, kecuali dia bisa menghapus niat bela diri eksternal dari dalam tubuhnya, luka-luka ini tidak akan hilang sama sekali. Itu jelas bukan sesuatu yang akan memakan waktu singkat. Dia harus mempertahankan penampilan yang telah dipukul untuk waktu yang sangat lama. F***K. Dia mengangkat jari tengah ke punggung gadis muda itu. Jika yang terakhir kembali untuk berdiri di depannya, dia pasti akan menyerangnya. Dia tidak bisa menelan ketidakadilan ini. Ayo yo, mengangkat jarinya ini segera menarik luka di tubuhnya, dan dia hanya bisa mengerang kesakitan. Ini menyakitkan, ini benar-benar menyakitkan. Huang Fuling, Wu Chun, Zhao Junren, satu demi satu, keajaiban semua dilampaui oleh Hu Niu, dan mereka berdua terkejut dan marah. Saat Hu Niu naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke puncak gunung, pasukan manifestasi di belakangnya juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Jumlah ini sudah tidak lagi ratusan, tetapi ribuan. Terlalu menakutkan. Setiap manifestasi adalah keajaiban dari generasi mereka,
dan dengan begitu banyak dari mereka ditambahkan bersama, seberapa menakutkan pesta ini? Jika Yan Xianlu melihatnya, dia mungkin akan pucat karena kaget juga, kan? Namun Hu Niu sama sekali tidak peduli. Dia terus memanggil nama Ling Han dengan gembira saat dia menerobos sepanjang jalan, menarik cukup banyak permusuhan dari segala arah. Bulan ke-10. Baik Ling Han dan Permaisuri marah karena pertempuran. Sebelum ini, meskipun mereka telah menghadapi banyak sekali musuh, tidak banyak yang bisa menjadi tandingan mereka. Namun, di tempat ini, setiap lawan adalah keajaiban super, musuh kuat yang ditemui Raja Surgawi kemakmuran abadi di jalannya untuk mencapai Dao. Keberhasilan satu orang dibangun di atas kematian ribuan orang. Agar Raja Surgawi mencapai puncak tertinggi, secara alami tidak dapat dihindari bahwa dia akan membutuhkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi batu loncatannya. Dan sekarang, batu loncatan ini telah dimanifestasikan oleh Dao surga dan bumi sekali lagi, masing-masing memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Ini praktis menarik semua musuh kuat yang ditemui Raja Surgawi kemakmuran abadi sepanjang hidupnya. Sudah berapa tahun mereka terakumulasi? Sudah berapa lama Ling Han dan Permaisuri hidup? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ini? Bagi mereka, peningkatan tingkat kultivasi mereka terlalu cepat, dan akumulasi pengalaman adalah kelemahan yang sangat besar, tetapi sekarang mereka sudah cukup berjuang. Ling Han merasakan darah menggelegak di dalam tubuhnya saat Dao Heart-nya meningkat ke tingkat yang baru. Kesadarannya menjadi halus. Satu set pintu besar akan terbuka, tetapi untuk berbicara tentang benar-benar mendorongnya terbuka, dia masih agak jauh dari level itu. The Heavenly Dao Jade bisa membantunya mendorong mereka terbuka. Aku hampir menerobos, kata Permaisuri. Dia memiliki perasaan yang sama dengan Ling Han. Ayo masuk ke Menara Hitam, dan perbaiki Heavenly Dao Jade. Kesempatan seperti ini pasti tidak boleh dilewatkan. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya? Ling Han menyatakan dengan tegas, dan masuk ke Menara Hitam dengan Permaisuri di belakangnya. Hanya setelah beberapa saat, Hu Niu terlihat memimpin pasukan besar yang berlomba dengan anggun. Ling Han, dia bergegas ke depan dalam kegembiraan. Chapter 1917. Menyempurnakan Heavenly Dao Jade, pesangon kelima sudah dekat. Ling Han goyah sejenak. Hu Niu, mengapa dia datang? Realisasi segera muncul di Ling Han. Komandan Guan harus melaporkan situasi pada saat itu kepada Hu Niu, dan mengatakan bahwa dia telah meninggal. Tapi bagaimana mungkin Hu Niu mau mempercayai itu? Jadi, dia datang secara pribadi. Apa itu? Permaisuri tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar Menara Hitam. Ling Han tersenyum, dan berkata, Hu Niu ada di sini. Tidak lama lagi, kita akan bisa bertemu. Jarang bagi Permaisuri untuk menunjukkan ekspresi serius. Di masa lalu, salah satu kembarannya telah melihat Hu Niu, dan dia tahu betapa cemburu gadis kecil ini. Dia juga tahu bahwa Hu Niu juga sangat cantik, tidak kalah dengannya. Akan menjadi tantangan baginya untuk mendapatkan Hu Niu di sisinya, dan terus duduk di kursi yang berharga sebagai istri pertama klan Ling. Tapi Permaisuri dipenuhi dengan keyakinan. Ling Han mengeluarkan Heavenly Dao Jade, dan membuat celah di dalamnya. Keduanya meletakkan telapak tangan mereka di atasnya pada saat yang sama, mengekstraksi esensi di dalamnya. Boom! Tubuh mereka tiba-tiba bergetar, cahaya warna-warni yang menakjubkan keluar dari mereka, dan membentuk banyak segel, masing-masing berbeda dari yang lain. 2 jam, 4 jam, 5 jam, sehari, Ling Han dan Permaisuri sudah mencapai keadaan kenyang, dan tidak bisa lagi menerima kekuatan Heavenly Dao Jade. Selanjutnya, mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa mereka akan mampu memberikan pesangon kelima sekarang. Namun, esensi dari Heavenly Dao Jade masih memuntahkan tanpa henti dari celah di Heavenly Dao Jade, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Itu tidak bisa ditutup. Ling Han mengerutkan kening. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, bukankah Heavenly Dao Jade akan sia-sia? Rencana awalnya sempurna.
Hunyu datang, dan dia hanya bisa menyerahkan sisa Heavenly Dao Jade kepadanya. Tapi sekarang dia harus mencoba menerobos ke pesangon kelima. Jika tidak, esensi dari Heavenly Dao Jade akan menghilang dengan cepat, dan dia juga akan kehilangan kesempatan ini yang telah terbentuk setelah 10 bulan berjuang keras. Ini adalah sesuatu yang terakumulasi dari pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mencapai kondisi seperti ini lain kali, dia mungkin harus bertarung lebih dari 10 kali, atau 100 kali lipat jumlah lawan. Masalahnya adalah bahwa ini adalah kesempatan yang hanya akan terjadi sekali dalam satu zaman. Dalam kondisi normal, berapa lama Anda perlu menghadapi begitu banyak keajaiban kelas atas? Karenanya, jika dia melewatkan kesempatan ini, waktu berikutnya mungkin 1 juta atau 10 juta tahun kemudian. Linghan berpikir sejenak, keluar dari menara hitam, dan kemudian masuk ke alat dewa tata ruangnya. Dia membuang Heavenly Dao Jade yang tersisa, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Bewitching Maiden Rou dalam keadaan bingung. Hatinya terasa sakit, dia secara alami ingin menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga untuk rakyatnya sendiri. Tetapi Hunyu sangat energik, dan akan menghilang sekarang. Sementara itu, perawan suci Phoenix Surgawi belum maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, jadi dia tidak mampu memperbaikinya sama sekali. Kalau tidak, itu hanya akan mencari kematian. Dia hanya bisa menguntungkan gadis penyihir yang hebat ini. Sihir Maiden Rou meraih Heavenly Dao Jade, ekspresinya benar-benar tercengang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Berlari setelah melemparkan batu ke arahku. Apa yang aku lakukan padamu? Mengapa Anda melemparkan batu ini ke arah saya? Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan energi yang dilepaskan dari Heavenly Dao Jade, dan dia segera menunjukkan ekspresi keheranan. Itu benar-benar tak terbatas, seolah-olah Dao Surgawi ada di depan matanya, dan bisa disentuh hanya dengan mengulurkan tangannya. Dia buru-buru menggenggam Heavenly Dao Jade dengan erat, duduk dalam posisi bersila, dan mulai memperbaiki manfaat ini. Begitu dia secara aktif menggambar esensi di dalam Heavenly Dao Jade, dia segera menyadari harta berharga macam apa ini. Semua kekurangan yang dia temui sebelumnya dalam kultivasinya sedang diperbaiki, dan dia telah mencapai kesempurnaan. Keempat serangannya telah mengenai dirinya sendiri, tetapi sekarang ikatan fana yang telah dia putuskan semuanya telah kembali, dan sebagai gantinya, ada jurang yang lebih jelas antara dirinya dan Dao Surgawi. Apakah ini sesuatu yang buruk? Tidak. Dia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Meskipun sekarang ada jarak antara dia dan Dao Surgawi, dia malah merasa bahwa dia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang Dao Surgawi. Itu karena jika dia sendiri terbungkus dalam, dia tidak akan bisa melihat lebih jelas, seperti penonton yang bisa melihat lebih banyak permainan. Dan sekarang setelah dia melompat keluar dari permainan, dia bisa melihatnya dari sudut yang lebih luas. Jadi itu secara alami berbeda. Kegembiraan yang kuat muncul dalam dirinya. Dia saat ini naik dari tingkat raja ke tingkat kaisar. Lebih jauh lagi, karena dia adalah janin surgawi di tempat pertama. Setelah dia menjadi tingkat kaisar, masa depannya akan tak terbatas dan cerah. Linghan, bukankah dia tidak menyukainya? Mengapa dia memberikan harta yang begitu berharga padanya? Mungkinkah ini hadiah untuk menjanjikan cintanya? Pria sialan ini, dia sebenarnya mampu merasa malu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Dia bahkan harus lebih tertutup. Kalau tidak, Linghan akan mengira dia adalah wanita yang longgar. Dia sama sekali bukan wanita lepas. Dia hanya mengembangkan teknik pesona, dan dia selalu tersenyum secara alami. Linghan tidak tahu bahwa Bewitching Maiden Rou telah salah paham. Hatinya masih terasa sakit. Dia benar-benar telah membuang harta yang begitu berharga kepada orang luar. Dia benar-benar ingin mengheningkan cipta sejenak. Tetapi setelah dia kembali ke Menara Hitam, dia segera mulai memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Dia dan Permaisuri harus menyerap lebih banyak esensi dari Heavenly Dao Jade, menghapus semua kekurangan kecil yang mereka temui dalam perjalanan kultivasi mereka sehingga mereka mencapai keadaan sempurna. Dan sebagian besar energi mendorong Dao Surgawi untuk disalurkan sehingga mereka dapat melihat sekilas rahasia mendalam dari pesangon kelima. Pintu-pintu besar yang awalnya tertutup rapat itu sudah sedikit mengendur.
dan selanjutnya, terserah mereka untuk melihat bagaimana mereka bisa mendorong pintu-pintu besar ini dan masuk ke ambang pintu baru dari sana. Bagaimanapun, Heavenly Dao Jade hanya memberikan sepotong tambahan kemungkinan menerobos ke pesangon kelima. Di bawah pohon reinkarnasi, waktu berlalu. Beberapa sinar cahaya memancar dari tubuh Linghan dan Permaisuri, terjalin dan berubah menjadi bola cahaya besar. Dao besar mengalir di permukaannya. Seolah-olah itu bernafas, itu menarik dan kemudian memanjang. Setiap kali mereka masuk, akan ada aura menakutkan yang mengalir. Jika ini bukan di dalam menara hitam, dijamin bahwa seluruh puncak tiga yang akan dapat merasakan ini. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Total 1000 tahun telah berlalu, dan Linghan dan Permaisuri membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan. Bola cahaya di sekitar mereka tiba-tiba runtuh, dan sebenarnya tidak ada putih di mata mereka, melainkan galaksi dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Aura yang jauh melampaui pesangon keempat memancar dari tubuh mereka, namun pada dasarnya, itu milik Severing Mundane Tier yang sangat misterius. Pesan kelima, tidak, mereka tidak melakukan pemogokan ini. Mereka masih agak jauh dari langkah ini. Mereka harus menanggung kesengsaraan surgawi, dan hanya dengan begitu mereka dapat memberikan serangan ini ke surga sehingga mereka akan maju ke tingkat-tingkat raja. Ayo pergi. Mereka berdua keluar dari menara hitam pada saat yang sama. Masing-masing kemudian menggambar daun pohon persik berwarna hijau dan meletakkannya di atas kepala mereka. Boom, langit dan bumi meraung dengan marah, dua hamparan awan gelap bergulir. Anda telah menyerang sekali, 2 kali, 3 kali, dan untuk keempat kalinya, dan semua serangan dikirimkan ke langit dan bumi. Tetapi setelah serangan keempat, bahkan ketika terputus, mereka masih bergabung dengan jumlah yang sedikit. Jadi, sementara langit dan bumi murka, amarah mereka terbatas. Ini diwujudkan dalam kekuatan kesengsaraan surgawi. Tapi pesangon kelima, setelah serangan ini dilakukan, itu berarti benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan langit dan bumi, seolah-olah mereka telah melompat keluar dari batas langit dan bumi. Ini pasti dilarang, langit dan bumi tidak mengizinkannya, oleh karena itu, kesengsaraan surgawi bergulir, ingin menggunakan kemarahan terkuat mereka untuk menghapus keberadaan aneh semacam ini. Namun, segel persik alami mulai berlaku. Sumber kekuatan surga dan bumi semacam ini tidak mungkin membantu seorang kultivator memahami Dao dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Tampaknya sama sekali tidak berguna, namun mampu menyembunyikan takdir, mengurangi kekuatan kesengsaraan surgawi. Pada saat seperti ini, tidak ada yang lebih berguna daripada segel persik alami. 2 segel persik alami segera meledak dengan kecemerlangan yang melonjak, kekuatan aneh melonjak keluar. Seolah-olah Tri Yang Peak telah terputus dari seluruh dunia, membentuk dunia independennya sendiri. Namun, skala awan kesusahan segera mulai menyusut. Sementara itu masih jauh melampaui tingkat pesangon keempat, itu hanya bisa menandingi kesengsaraan surgawi untuk jiwa yang paling banyak. Bukankah pesangon kelima setara dengan jiwa yang lalu? Bukankah mengalami kesengsaraan surgawi semacam ini bukan masalah besar? Chapter 1918. Terjebak. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi mengangkat matanya untuk melihat ke langit, menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Belum lagi fakta bahwa indera ketuhanannya dapat menjangkau di mana saja dan di mana saja, bahkan hanya dengan tampilan biasa seperti ini, dia dapat segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Pesangon kelima, segel persik alami. Keduanya selalu terhubung bersama. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu menanggung kesengsaraan surgawi dari pesangon kelima tanpa bergantung pada segel persik alami, pasti tidak ada. Bahkan beberapa monster tua itu tidak begitu kuat pada saat itu. Ahli waris mereka juga tidak memiliki harta lain yang dapat mereka andalkan yang dapat menandingi kesengsaraan besar semacam ini. Mereka hanya bisa bergantung pada segel persik alami. Anak mana dari klan mana yang benar-benar memiliki harta seperti ini? Dia tampak sedikit penasaran.
Pohon persik alami adalah sumber kekuatan surga dan bumi, tetapi telah ditebang oleh makhluk tertinggi beberapa tahun yang lalu. Sekarang, segel persik alami yang digunakan semua orang telah diturunkan dari sangat lama, dan sudah tidak ada yang baru. Itu berarti satu lebih sedikit dengan setiap penggunaan. Mampu melihatnya pada saat seperti ini menyebabkan Raja Surgawi Kemakmuran Abadi merasa sedikit tertarik. Selanjutnya, ini adalah pesangon kelima. Bahkan dalam kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, tidak banyak orang yang bisa mencapai ketinggian seperti ini. Di bawah panji-panji setiap sekte besar, mungkin hanya ada 1 atau 2 keberadaan seperti itu dalam sebuah zaman. Tapi sekarang, sebenarnya ada 2 orang yang menerobos pada saat yang sama, dan bahkan dia, sebagai Raja Surgawi Surga ke-8, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lu Hairong menunjukkan ekspresi terkejut yang serupa. Sementara kekuatannya lebih rendah daripada Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, Istana Rock masih merupakan kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Jadi dia sebenarnya lebih berpengetahuan daripada Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Tidak banyak yang tersisa dari segel persik alami di Istana Rock. Menarik, benar-benar menarik. Mata Raja Surgawi Kemakmuran Abadi menyala. Kejutan dalam ekspresinya bahkan lebih terasa. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan Ling Han sama sekali, sampai saat perhatiannya tertarik oleh kesengsaraan surgawi, dan kemudian dia melihatnya lagi. Kemudian, dia telah menemukan segel persik alami, dan akibatnya, dia telah melihat lebih banyak lagi. Seorang Raja Surgawi hanya ingin mengetahui sesuatu, dan tidak ada yang tidak dapat mereka ketahui, api leluhur. Sumber air, gumam Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Bahkan seorang Raja Surgawi akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan salah satu dari 2 jenis kekuatan sumber ini, namun dia memiliki 2 sendiri. Mungkinkah dia? Mata indah Lu Hairong bersinar. Diingatkan demikian oleh Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, bagaimana mungkin dia tidak membedakan ini terlalu mencengangkan. Segera, dorongan kuat muncul dalam dirinya untuk menangkap Ling Han, dan merebut kedua sumber kekuatan surga dan bumi ini sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Hu Niu untuk disempurnakan. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, itu tidak bisa lagi ditarik. Hehe. Nama bocah ini adalah Ling Han, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi menyatakan sambil tersenyum. Segera, mulut Lu Hairong menganga, dan dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan saat ini. Apakah Ling Han ini adalah Ling Han yang dicari Hu Niu? Ini terlalu kebetulan, bukan? Hu Niu yakin bahwa Ling Han tidak mati. Jika pemuda ini benar-benar Ling Han, maka dapat dimengerti bahwa dia telah berhasil menghindari akibat serangan dari Ascending Origin Tier. Bahkan untuk kekuatan sumber, dia memiliki 2. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta berharga lainnya padanya? Sayang sekali, jika itu masalahnya, kedua kekuatan sumber ini tidak dapat ditransfer ke Hu Niu saat itu. Siu, sesosok tertembak. Ini adalah kakek tua berambut abu-abu. Rambutnya jarang, sosoknya bungkuk, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Sepertinya dia akan mati karena usia tua. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembusukan yang kuat. Bayangan darah setan tua, Brad, apakah kamu pikir hanya karena kamu diam-diam kehabisan, aku tidak akan bisa mengejarmu? Betapa naifnya, dia mengungkapkan seringai dingin, namun tidak menemukan kehadiran 2 Raja Surgawi sama sekali. Selama Raja Surgawi tidak mau memberitahu orang lain tentang kehadiran mereka, maka siapapun yang berdiri di depan mereka, itu sama saja. Mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dalam hal pemahaman Dao yang hebat, Raja Surgawi telah melampaui tingkat asal naik tidak hanya sedikit. Brad, apakah kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu? Bayangan darah iblis tua bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah menunggu selama ini di luar kota alkimia. Kemudian, dia menemukan bahwa Ling Han telah menjadi putra suci baru dari kota alkimia. Sejujurnya, ketika dia mendengar berita ini, ekspresi wajahnya sangat berwarna. Dia mengatakan kepada bocah ini untuk menjadi pengikut Lu Xianming, dan membantunya dipromosikan. Kemudian, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencuri segel persik alami, tetapi bocah ini sebenarnya menjadi putra suci sendiri. Ini, bayangan darah setan tua sangat tercengang. Bocah ini sebenarnya tahu alkimia juga,
dan sepertinya prestasinya di bidang ini juga tidak rendah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia dipilih sebagai putra suci oleh kota alkimia? Dia segera mengingat bagaimana dia menemukan sesuatu yang aneh tentang Ling Han sebelumnya. Sangat mungkin bahwa dia menyembunyikan semacam harta karun, tetapi pada saat itu, satu-satunya pertimbangannya adalah segel persik alami. Jika tidak, jika dia tidak dapat menembus ke tingkat kultivasi berikutnya, bahkan jika dia memiliki banyak harta, semuanya akan sia-sia. Bagaimanapun, dia akan membunuh Ling Han setelah itu, jadi pada saat itu, harta apapun yang ada, semuanya akan menjadi miliknya. Namun sekarang, perasaan penyesalan muncul dalam dirinya. Dia punya perasaan bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. Setelah itu, ketika Ling Han dipromosikan dan menjadi ketua masa depan kota alkimia, bayangan darah setan tua langsung tercengang konyol. Sesuatu seperti itu mungkin, aku menyuruhmu menjadi bawahan seseorang dan membantunya dipromosikan, namun kamu sendiri duduk di posisi itu. Menakjubkan, untuk perubahan rencana semacam ini, bahkan jika orang lain bisa memikirkannya, bagaimana mungkin mereka bisa mencapainya? Setelah bayangan darah setan tua tercengang, satu-satunya perasaan yang tersisa yang dia tinggalkan adalah kegembiraan yang luar biasa. Sekarang, dia akan memiliki sumber yang dapat diandalkan untuk segel persik alami. Selanjutnya, harta yang dimiliki Ling Han juga akan menjadi miliknya segera setelah itu. Tapi dia menunggu, dan tetap saja Ling Han tidak keluar untuk menemuinya, menyebabkan Mbak Asteris Ngan tua ini menjadi semakin cemas. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menyelinap ke kota. Namun, dia segera ditemukan, dan pertempuran besar pun terjadi. Terluka, dia melarikan diri. Tapi dia masih menangkap beberapa orang, dan langsung mencabut jiwa mereka. Dia menemukan bahwa Ling Han telah meninggalkan kota alkimia, berangkat untuk bertemu Yan Xianlu pada waktu yang ditentukan. Karena itu, dia segera bergegas. Meskipun nama Raja Surgawi Kemakmuran Abadi terkenal karena kecakapan militernya, dia berpikir bahwa selama dia tidak mempermainkan Raja Surgawi ini, dan hanya menculik seorang kultivator kecil, seorang alkemis, pasti tidak mungkin dia bisa memperingatkan Sang Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Bagaimana mungkin Raja Surgawi ini mengenal Ling Han? Sama sekali tidak mungkin. Triyang Peak adalah tempat yang tidak bisa dia naiki. Disinilah Raja Surgawi telah mencapai Dao, dan sekarang Raja Surgawi Kemakmuran Abadi hanya mengizinkan junior dari tingkat duniawi yang memutuskan untuk memperebutkan kekayaan besar semacam ini. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa menembus penghalangnya, kecuali jika kekuatan mereka lebih unggul darinya. Tetapi jika kekuatan mereka lebih tinggi darinya, kebutuhan apa yang mereka miliki untuk kekayaan besar semacam ini? Kilat berkedip, dan seorang pria berbahu lebar juga muncul dengan tenang. Dia telah kembali ke istana Thundercloud dan melaporkan situasi Ling Han. Kemudian, dia menemukan beberapa alasan dan keluar sendiri lagi. Tentu saja, itu karena Ling Han berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Wawasannya secara alami jauh lebih baik daripada bayangan darah setan tua. Dia yakin bahwa harta yang dimiliki Ling Han tidak ternilai harganya. Sangat mungkin bahwa itu adalah sumber kekuatan surga dan bumi atau harta berharga dari Raja Surgawi. Jadi, dia datang sendirian sehingga dia bisa merebut harta karun semacam ini untuk dirinya sendiri. Siapa tahu, pemicu dirinya untuk menjadi Raja Surgawi sendiri bisa ditemukan dari Ling Han. Tempat mencapai Dao Raja Surgawi, dia menatap Triyang Peak, mengungkapkan ekspresi hormat. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi tinggi dan mulia, dan telah selamat dari ribuan kesengsaraan. Dibandingkan dengan dia, Raja Surgawi Thundercloud sama tidak pentingnya dengan semut, bahkan tidak layak untuk mengambil sepatunya, bahkan dia berani membayangkan dirinya mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam mimpinya. Ini sangat normal. Harapannya yang luar biasa untuk dirinya sendiri hanyalah untuk menerobos ke tingkat Raja Surgawi sendiri. Ketika dia menjadi putra suci, dia dipenuhi dengan keyakinan, berpikir bahwa dia pasti mampu untuk berhasil. Tetapi ketika tingkat kultivasinya meningkat,
dia secara bertahap menyadari bahwa ketinggian tingkat kesulitan ini seperti naik ke surga. Tingkat Raja Surgawi terlalu sulit untuk dicapai. Banyak sekali putra suci dan putri suci telah datang dari istana awan petir dalam miliaran dan miliaran tahun ini. Tetapi berapa banyak dari mereka yang telah menjadi Raja Surgawi? 0. Tidak ada kekurangan keajaiban, bahkan lebih baik dari dia di antara mereka. Tetapi semua orang telah gagal. Jadi atas dasar apa dia akan berhasil? Apakah aku bisa menjadi Raja Surgawi atau tidak akan bergantung pada ini? Chapter 1919. Pesangon kelima. Di pegunungan, Ling Han dan Permaisuri sangat jauh dari satu sama lain saat mereka bersiap untuk menyambut datangnya kesusahan surgawi. Untungnya, segel persik alami telah berlaku dan menyembunyikan takdir mereka sehingga kekerasan kesusahan surgawi tiba-tiba turun ke tingkat yang lebih lemah. Meskipun itu masih jauh melampaui kesengsaraan surgawi untuk pesangon keempat yang normal, dan sebenarnya dekat dengan kesengsaraan surgawi untuk tingkat jiwa yang membagi, ini sudah dalam kapasitas toleransi untuk mereka berdua. Meskipun baik Ling Han maupun Permaisuri tidak secara resmi berada di pesangon kelima, kekuatan mereka sudah dekat dengan tingkat jiwa yang retakan. Suara guntur tiba-tiba terdengar, dan petir sepanjang ratusan ribu meter jatuh seolah-olah mereka bermaksud merobek langit dan bumi itu sendiri. Ling Han menghadapi ini dengan tenang. Menggunakan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dia menghancurkan tulang-tulang ketuhanannya untuk menerima ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Ini sudah menjadi sesuatu yang pasti akan dia lakukan setiap kali dia mengalami kesusahan surgawi. Permaisuri bukanlah seorang maniak seperti dirinya. Dia hanya membentuk 9 doppelganger, masing-masing dari mereka sangat anggun dan sangat cantik. Dengan lambaian tangannya yang halus, mereka menghadapi kekuatan yang paling menakutkan dan paling kuat di dunia ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Han tenang dan riang. Kekuatannya terletak pada fisiknya yang kuat. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan surgawi jiwa yang dia hadapi sekarang, dengan fisiknya saat ini, dia hanya akan mengalami beberapa goresan paling banyak. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menghancurkan tulang dewanya sendiri, dia akan benar-benar mampu berbaring dan menanggung kesusahan surgawi tanpa masalah sedikit pun. Permaisuri juga tidak mengalami kesulitan. Ada 10 dari dia untuk berbagi tekanan. Meskipun dia tidak memiliki waktu yang semudah Ling Han, dia juga tidak terlihat tegang. Ini adalah manfaat dari segel persik alami, yang mampu membodohi langit dan bumi. Ling Han tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ada cukup segel persik alami, jumlah elit di dunia ini pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ini tidak berlebihan. Mungkin setengah dari 100 orang yang mengalami kesengsaraan surgawi akan mati, dan sekitar setengah dari mereka yang selamat mungkin akan menderita cedera serius, dan tidak akan dapat naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Paling-paling, hanya sekitar 1/4 yang bisa selamat dari kesengsaraan surgawi. Kau terlalu memikirkan banyak hal, teriak menara kecil. Nadanya penuh dengan kebanggaan. Kurasa aku tidak meminta pendapatmu. Ling Han menggertakkan giginya. Menara kecil ini selalu suka menuangkan air dingin padanya. Apa gunanya melakukan itu untuk itu? Menara kecil mengabaikannya, dan melanjutkan, penggunaan pertama segel persik alami memiliki efek terbaik, tetapi seperti halnya terus-menerus meminum pil alkimia, efeknya akan melemah dengan setiap penggunaan berikutnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa langit dan bumi dapat ditipu? Ling Han memberi jadi itu masalahnya. Bahkan di sekte besar, segel persik alami hanya digunakan untuk kesusahan surgawi dari pesangon kelima. Jika seseorang harus menggunakan segel persik alami dalam kesengsaraan surgawi lainnya, maka orang ini akan sangat lemah. Ini praktis akan sia-sia. Menara kecil dinyatakan dengan penghinaan. Meskipun segel persik alami terbentuk dari kekuatan sumber langit dan bumi, dan mampu mengasimilasi seorang kultivator sampai batas tertentu sehingga langit dan bumi akan menganggapnya sebagai bagian darinya, dan kekuatan kesengsaraan surgawi akan secara alami menurun tajam, itu bisa berhasil sekali, tetapi tidak terus-menerus. Jika seseorang terus menggunakan segel persik alami sepanjang waktu, dia pada akhirnya akan terlihat oleh langit dan bumi.
Kemudian, semua kekuatan kesengsaraan surgawi dari sebelumnya akan diperparah, dan lebih jauh lagi, itu akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari itu? Ling Han tidak bisa berkata-kata dan mengeluh tak terkendali. Dia hanya menghela nafas sedikit, merasa sedikit sedih. Mengapa menara kecil menyemburkan banyak? Apakah benar-benar pantas bagi Anda untuk menyuntikkan saya dengan begitu banyak informasi yang tidak berguna? Aku punya perasaan bahwa setelah kamu maju ke pesangon kelima, menara hitam akan sangat berubah. Nada suara menara kecil tiba-tiba berubah meskipun selalu mempertahankan jenis nada yang bisa membuat seseorang mati karena marah. Kali ini Ling Han bisa merasakan ada sedikit perasaan antisipasi dalam nadanya. Berasal dari roh alat, ini sedikit tak terbayangkan. Baik Ling Han dan menara kecil sengaja menghindari nama Menara Tiga Alam, dan tidak akan membicarakannya bahkan saat berkomunikasi melalui akal surgawi. Ling Han ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Aneh, saya belum maju ke tingkat kultivasi baru, jadi mengapa tiba-tiba ada perubahan, dan perubahan besar dalam hal itu?" Pesan kelima, memutuskan langit dan bumi, menjadi satu-satunya keberadaanmu, kamu sendiri adalah langit dan bumi, dan kamu sendiri adalah alam semesta, menara kecil berkata perlahan. Kali ini, nadanya kembali normal. Bahkan banyak raja surgawi tidak dapat mencapai pesangon kelima. Ini adalah langkah pertama yang sebenarnya untuk maju ke wilayah supremasi. Jika Anda tidak dapat mencapai pesangon kelima, saya akan meninggalkan Anda ketika Anda maju ke tingkat jiwa pembagi. Itu karena kamu tidak akan mampu menanggung misi yang telah diberikan kepadaku. Kali ini, menara kecil sangat langsung dengan kata-katanya dan tidak bertindak rahasia. Tiba-tiba, Ling Han tidak tahu apa yang dia rasakan. Berada bersama menara kecil selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan keberadaannya. Tiba-tiba mendengar bahwa menara kecil akan dengan tegas meninggalkannya, perasaannya menjadi kompleks. Jelas, menara kecil tidak benar-benar menerimanya sebagai tuannya sebenarnya. Menara kecil tidak pernah mengenalinya sebagai tuannya. Dari awal hingga akhir, menara kecil terus-menerus melaksanakan kehendak pemilik menara hitam sebelumnya, bukan pemilik menara hitam, dan itu mengasuhnya. Motifnya sangat mungkin untuk memastikan bahwa dia mampu menghadapi bahaya besar yang akan datang di masa depan. Bahkan ketika sampai pada hak untuk mengetahui apa itu, dia hanya bisa mendapatkannya setelah maju ke tingkat Raja Surgawi. Jika Anda tidak mampu, maka yang lain akan menggantikan Anda. Mungkin fakta bahwa menara hitam telah muncul di alam bawah adalah karena menara hitam telah meninggalkan pilihan sebelumnya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, kata Small Tower. Dari awal hingga akhir, kamu adalah satu-satunya pewaris menara hitam. Dengan kamu menghiburku seperti ini, aku hanya akan merasa bahwa kamu melakukannya untuk pertunjukan. Ling Han berkata sambil tertawa. Dia sudah pulih. Apapun masalahnya, menara hitam telah membantunya berkali-kali di jalur pertumbuhannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa menara hitam, dia mungkin telah mencapai pencapaian besar di jalur alkimia, tetapi dalam kultivasi, dia hanya akan menjadi rata-rata atau bahkan kurang dari itu. Itu karena dia belum memperkuat fondasinya sama sekali, dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa naik ke level yang sangat tinggi. Mungkin dia sudah disempurnakan oleh 5 sekte menjadi pil alam, dan sudah lama tidak ada lagi. Kalau begitu biarkan aku mengantisipasi perubahan besar menara hitam. Ling Han merestrukturisasi tulang godlinya. Meskipun kesengsaraan surgawi belum berlalu, penempaan tulang-tulangnya yang saleh sudah selesai. Matanya bersinar luar biasa terang, tangan kanannya terangkat tinggi. Dia akan menyampaikan pesangon kelima sekarang. Sua, tangan kanannya turun. Itu jelas hanya serangan di udara kosong, tetapi ketika tebasan ini jatuh, cahaya aneh muncul, dan kemudian menerangi seluruh langit dan bumi. Raungan kemarahan terdengar di langit dan bumi, dan tidak dapat dibedakan apakah itu berasal dari manusia atau binatang. Namun itu menyebabkan hati dan jiwa seseorang bergetar. Dentang, ketika sambaran petir berikutnya turun, kekuatannya jelas meningkat pesat. Itu mengambil bentuk tombak surgawi, berniat untuk menghapus Ling Han dengan paksa. Di bawah pesangon kelima,
Bahkan segel persik alami tidak bisa lagi sepenuhnya menyembunyikan keberadaan Ling Han, dan dia mendapat reaksi keras dari Dao Surgawi. Ling Han memiliki perasaan yang aneh. Seolah-olah dia telah melompat keluar dari batas langit dan bumi ini. Di masa lalu, dia berasimilasi di dalam, seolah-olah dia hanya setetes air di lautan yang luas. Dia adalah salah satu dari mereka. Tetapi sekarang dia telah menjadi seekor ikan. Meskipun dia masih tidak bisa meninggalkan lautan ini, dia kadang-kadang bisa melompat keluar dari air dan melihat dunia ini dari sudut yang berbeda. Dao Surgawi sudah jauh darinya, tetapi sepertinya dia bisa memahaminya dengan lebih mudah bahkan sekarang. Sebuah pencerahan muncul di Ling Han. Tidak heran jika pesangon kelima pasti akan menjadi Raja Surgawi, jadi itu masalahnya. Weng, cahaya memancar dari dalam tubuhnya. Itu sangat lembut, tetapi juga sangat sombong. Ini bukan cahaya surgawi, tetapi berkobar bahkan lebih terang dari cahaya surgawi. Ini adalah sesuatu yang hanya miliknya, Light of Dao, terputus dari langit dan bumi. Dia adalah keberadaan individunya sendiri. Dia adalah setetes air di lautan yang luas, namun bisa melompat keluar dari lautan yang luas ini. Ketika dia cukup kuat, dia sendiri bisa menjadi lautan. Boom, tiba-tiba gelombang kuat berdesir di tubuhnya. Cahaya Dao yang lemah sebelumnya segera disembunyikan, digantikan oleh kecemerlangan yang kuat. Waktu, ruang angkasa, pembantaian, 3 jenis peraturan tertinggi terdengar keras di tubuh Ling Han pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang bisa ditangkap. 3 lantai menara hitam yang tersisa dibuka secara bersamaan. Chapter 1920. 3 lantai menara dibuka secara bersamaan. Ling Han sama sekali tidak menyangka bahwa perubahan besar yang dibicarakan menara kecil sebenarnya akan sangat besar juga. 3 lantai menara akan terbuka secara bersamaan. Weng, menara 3 alam mengambang di dantiannya. Ke-9 lantai menara bersinar pada saat yang sama, memancarkan udara tertinggi yang dapat menekan langit dan melintasi segala usia. Raja Surgawi Kemakmuran Abadi sedikit mengernyit. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar mendeteksi aura tertinggi yang jauh melampaui tingkat kultivasinya. Raja Surgawi Surga ke-9, mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Mustahil. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Sepertinya semua jenis kejadian aneh dan aneh terjadi pada saat yang bersamaan. Sementara itu, anggota tubuh Lu Hairong sedikit gemetar. Dia telah melakukan kontak dengan aura semacam ini sebelumnya. Apakah itu Tuan? Di pegunungan, Ling Han tidak punya waktu untuk melihat bagaimana menara hitam telah berubah. Dia mengangkat tinjunya ke atas, menyambut kesengsaraan surgawi yang telah menjadi lebih ganas. Sebenarnya, dia bisa saja menyampaikan pesangon ini beberapa saat kemudian. Bahkan jika langit dan bumi mengamuk dalam kemarahan, hanya satu sambaran petir surgawi yang paling banyak turun. Padahal, hal itu bisa langsung dihindari. Namun Ling Han ingin mencobanya untuk melihat dengan tepat betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi ini. Dia akan menginjakan kaki di puncak kultivasi, dan harus melampaui semua keajaiban lainnya. Karena itu, dia harus mengalahkan beberapa lawan yang menurut keajaiban lain tidak mungkin bisa dikalahkan. Selain itu, dia masih memiliki segel persik alami untuk menekannya. Jika dia masih tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi semacam ini, dia benar-benar akan terlalu lemah. Dia menghadapi kesengsaraan surgawi. Hanya dalam satu bentrokan, dia merasa lengannya sedikit mati rasa. Ini menyebabkan dia merasa sedikit shock. Harus diketahui bahwa fisiknya sangat kuat, dan bahkan elit jiwa Yin akan merasa sangat sulit untuk melukainya. Namun sekarang, lengannya sudah mati rasa karena satu serangan. Namun, ini menyegarkan, sebuah kekuatan menakutkan melonjak di tubuh Ling Han. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi di dantiannya setelah dia berhasil membuka langit. Dia tidak lagi harus menyerap ki spiritual dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan asalnya. Dia sendiri telah menjadi alam semestanya sendiri. Di masa lalu, dia telah membentuk jutaan bintang, tetapi itu hanya simbol belaka, dan hanya bisa digunakan untuk menyimpan kekuatan asal.
Itu adalah kasus yang berbeda sekarang. Bintang-bintang ini telah berubah menjadi bintang asli dan nyata. Kekuatan tak berujung memberi umpan balik padanya. Tidak heran jika pesangon kelima begitu kuat, mampu menandingi elit jiwa yang. Ini adalah tingkat kultivasi yang sama sekali baru. Kekuatannya bisa menghancurkan surga. Ling Han mengeluarkan teriakan perang dan bertarung sengit dengan kilat. Dia mengirimkan rentetan pukulan, dan kekuatan sumber yang terbentuk dari api 9 surga dan sumber air Suanyin melilit tinjunya, membentuk beberapa segel dao besar, dan mereka juga menguat dalam proses ini. Kekuatan sumber langit dan bumi ditakdirkan untuk mampu mencapai tingkat Raja Surgawi, tetapi tidak ditentukan apakah itu surga pertama, surga kedua, atau surga ke-8, surga ke-9. Karena itu, Ling Han ingin membuat mereka marah tanpa henti. Di sisi lain, kesengsaraan surgawi permaisuri juga hampir berakhir. Dia melakukan apa yang dia bisa, dan tidak memberikan pesangon kelima terlalu dini. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai sambaran petir surgawi terakhir mendarat untuk akhirnya memberikan pesangon kelima. Dengan cara ini, meskipun langit dan bumi masih mengamuk dalam kemarahan, tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Karena keduanya mengalami kesengsaraan surgawi pada saat yang sama, dengan berakhirnya kesengsaraan surgawi permaisuri, Ling Han secara alami juga berakhir. Dua hamparan awan kesusahan tampaknya menyebar pada waktu yang hampir bersamaan juga. Ling Han dan permaisuri saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan senyum kepuasan. Pesan kelima, mulai saat ini dan seterusnya, mereka akhirnya maju ke jajaran keajaiban tingkat atas, tidak lagi membiarkan Yan Xianlu, San Jitong, dan yang lainnya bersinar di depan mereka. Brat, jangan terlalu bangga. Bahkan di pesangon kelima, ada perbedaan kekuatan yang sama. Menara kecil memperingatkan. Ling Han mengangguk. Ambil saja Yan Xianlu, San Jitong, dan Lao Song sebagai contoh. Jelas Yan Xianlu yang terkuat dari ketiganya, dan mungkin dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari dua lainnya. San Jitong dan Lao Song harus bergabung untuk bisa menandinginya. Menjadi pesangon kelima hanya mengambil langkah di ambang pintu. Seberapa jauh mereka bisa pergi masih harus bergantung pada usaha mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali dan untuk selamanya. Kultivasi selalu berarti melawan arus. Jika seseorang tidak membaik, itu berarti dia jatuh kembali. Bagaimana dengan menara hitam? Dengan membuka 3 lantai secara bersamaan, perubahan apa yang terjadi? Ling Han bertanya. Kamu bisa menggunakan efek percepatan waktu, kata Small Tower. Efek katalis pertumbuhan obat surgawi telah meningkat hingga 100 kali lipat, dan jika dibatasi hanya pada area kecil, itu bisa mencapai 1000 kali lipat. Ling Han awalnya terkejut, yang diikuti dengan kegembiraannya yang luar biasa, dan dia berkata, yang juga berarti bahwa jika saya membuat pil alkimia di dalam menara hitam, kecepatannya dapat dipercepat 1000 kali lipat. Betul sekali, menara kecil mengangguk. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Jika itu pemahaman, itu adalah pohon reinkarnasi yang masih lebih baik. Namun, itu hanya akselerasi mental dan spiritual. Jika tubuh fisik diperhitungkan, itu pasti efek akselerasi menara hitam yang lebih menakjubkan. Selain itu, Anda juga dapat memahami pengaturan waktu, pengaturan penyembelihan, dan pengaturan ruang, lanjut menara kecil. Ini terlalu luar biasa. Kali ini, kekuatan menara 3 alam sepenuhnya terbuka. Selain itu, kamu juga dapat memanfaatkan kekuatan menara hitam sampai batas tertentu, dan melepaskan kekuatan waktu, ruang, dan pembantaian. Pelajari saja ini sendiri, kata menara kecil. Baiklah. Sekarang, jangan ganggu aku. Saya juga harus meningkatkan diri untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan baru ini. Menara yang bangga ini, jelas yang menggerutu di sini, namun sebenarnya berbalik untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Ling Han. Namun, tidak apa-apa jika dia menyadarinya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan itu. Ling Han tersenyum berkata kepada permaisuri, ayo pergi. Meskipun mereka telah menghabiskan waktu 10 hari, itu tidak pasti bahwa mereka tidak dapat bersaing untuk tempat pertama.
Itu karena mereka belum mencapai puncak bahkan setelah melakukan perjalanan selama 10 bulan, yang menunjukkan seberapa tinggi puncak ini. Membuang 10 hari memang akan memiliki beberapa efek, tetapi seharusnya tidak terlalu serius. Misalnya, tidak ada satu orang pun yang mengejar mereka sampai sekarang, dan itu adalah bukti yang jelas. Tentu saja, mungkin juga yang lain tidak mengambil jalan ini. Ini bukan satu-satunya jalan yang bisa mencapai puncak-puncak. Keduanya berjalan beriringan, bergandengan tangan. Gumpalan awan tetap ada, dan segera manifestasi memori baru dari Raja Surgawi muncul. Tetapi kali ini, mereka adalah jiwa yang setingkat. Seperti yang diharapkan, langit dan bumi telah beresonansi, dan akan membuat penyesuaian sesuai dengan tingkat kultivasi setiap individu yang berbeda. Jadi, tingkat kultivasi yang lebih tinggi juga tidak memiliki banyak keuntungan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan seseorang dalam pertempuran setara yang menentukan kecepatan kemajuan seseorang. Datang, Linghan tertawa keras, dia baru saja berpikir untuk mencoba kemampuan baru menara hitam. Dia akhirnya bisa menggunakan menara hitam sampai batas tertentu. Ini membuatnya merasa sangat ingin tahu level seperti apa yang bisa dia capai. Menara Tiga Alam adalah alat berharga yang setidaknya memiliki tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Jika itu bisa melepaskan kekuatan penuhnya, itu mampu menandingi Raja Surgawi bahkan sekarang. Jadi bagaimana dengan menggunakannya sampai batas tertentu? Linghan bentrok dengan sebuah manifestasi. Dia hanya menangkis dan tidak melawan sehingga dia tidak akan menghancurkan yang terakhir di saat kecerobohan. Kemudian, dia berkomunikasi dengan menara hitam tentang cara menggunakan kekuatan misterius waktu, ruang, dan pembantaian. Dengan kemampuan pemahamannya, dan ditambah dengan fakta bahwa menara hitam ada di tubuhnya sejak awal, dia segera menunjukkan ekspresi pemahaman. Dia menekan tangan pada sebuah manifestasi. Menerima, tubuh manifestasi itu segera bersinar kemana-mana, beberapa segel dao besar muncul di atasnya. Tetapi tidak ada perubahan khusus. Itu tidak bisa diambil, Linghan terkejut. Dia ingin membawa manifestasi ini langsung ke menara hitam, namun dia gagal. Kalau begitu, mari kita beralih. Dia tersenyum, lalu menekan telapak tangannya lagi. Memotong, sua. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya mengiris, menebas manifestasi itu. Setiap bilah angin hanya sepanjang 1 kaki, namun segel dao besar berkedip-kedip di dalamnya, merangsang kekuatan langit dan bumi, dan meningkatkannya ke tingkat yang menakutkan. Dimanapun bilah angin menyapu, manifestasinya akan segera tercabik-cabik. Dan mereka diperlakukan begitu saja. Bersambung ke chapter 1921. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.